Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 13 Oktober 2021, alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu dalam rangka melaksanakan workshop penyusunan kebijakan akademik dan SOP untuk kegiatan teknis dan administratif terkait implementasi MBKM di Prodi ADP Universitas Negeri Malang. Dan sedikit saya menyampaikan atau menyambung kurikulum VT yang tadi disampaikan oleh Pak Buyung, kira-kira seperti ini. Insya Allah beberapa teman mungkin sudah mengetahui ini, dan insya Allah saya sekarang fokus di kajiannya di manajemen mutu pendidikan, seiring dengan kajian disertasi dan juga konsentrasi yang ada di Prodi Manajemen Perkantoran, Pendidikan Manajemen Perkantoran. Bapak Ibu sekalian, ini juga walaupun sedikit, barangkali nanti Bapak Ibu ada yang share atau berkomunikasi atau ingin berbagi gitu ya, yang terkait dengan manajemen perkantoran atau pembelajaran mikro. Insya Allah ada buku yang sudah saya susun, dan kalau yang ketiga ini untuk cucu, untuk anak, untuk ponakan yang mau belajar membaca, Pak. Jadi saya susun ini alhamdulillah ya, dan sudah banyak digunakan. Ya walaupun tidak produktif ya Bu Maji, ya tapi numpang ini saja, numpang informasi di sini, mohon maaf Bu Maji. Ya baik, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai proses bisnis, standar operasional prosedur atau SOP, dan prosedur penyusunan SOP MBKM. Walaupun slide-nya banyak, Pak Buyung, insya Allah itu memerlukan waktu tidak lama ya, karena saya akan inti-intinya saja, dan ini hanya menunjukkan bahwa standar operasional prosedur itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi biasanya kebanyakan dari pengguna SOP menyusun SOP itu langsung saja kepada langkah-langkah kegiatan apa yang harus dilakukan dalam konteks layanan, tidak dilihat secara keseluruhan dari proses bisnis organisasi. Padahal SOP yang terintegrasi harus belajar dari proses bisnis ini, tidak bisa lepas. Kalau kita lihat di standar operasional prosedur, itu biasanya ditanyakan keterkaitan SOP yang sedang digunakan dengan SOP lainnya. Nah, keterkaitan itu akan mudah diperoleh apabila standar operasional prosedur didasarkan kepada proses bisnis. Nah, inilah proses bisnis ini yang kemudian menjadi kunci terjadinya integrasi standar operasional prosedur. Tidak adanya tumpang tindih karena memang dikaji dari proses bisnis. Kemudian juga akan terjadi hierarki standar operasional prosedur dari mulai organisasi yang paling luas, menengah, kemudian yang paling kecil. Sebagai contoh misalnya akan terjadi sinkronisasi dan integrasi antara standar operasional prosedur dari universitas, fakultas, dan dari program studi. Sehingga nanti universitas memiliki standar operasional prosedur makro, kemudian berikutnya akan melahirkan standar operasional prosedur mikro, baik di fakultas maupun di prodi. Nah, itulah akan terjadi integrasi seperti itu. Nanti akan kita lihat dan akan kita coba analisis bersama standar operasional prosedur yang sudah disusun oleh timnya universitas di pedoman MBKM yang kemarin Pak Buyung sampaikan kepada saya. Dan itu sangat membantu saya untuk memetakan standar operasional prosedur apa yang harus dilakukan di program studi. Karena dasarnya memang itu harus ada keselarasan. Jadi SOP yang dilakukan di program studi harus merupakan SOP mikro dari SOP yang dikeluarkan oleh universitas. Nah, nanti kita akan coba bicara lebih detail di sana. Nah, inilah kemudian yang mendorong kita untuk menggali informasi proses bisnis sebelum kita mencoba mempraktikkan bagaimana mendesain standar operasional prosedur dalam MBKM ini. Ya, karena sekali lagi proses bisnis merupakan rangka dasar untuk penyusunan standar operasional prosedur yang terintegrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam proses bisnis ini nanti kita akan berbicara tentang proses bisnis dalam perspektif teoretik, dan kita juga akan melihat proses bisnis dalam perspektif policy atau kebijakan. Dan nanti yang akan kita bahas di standar operasional prosedur, kita gabungkan antara
perspektif policy dan perspektif teoretik. Apalagi terkait dengan penyusunan prosedur SOP MBKM, tentu kita lebih banyak menggunakan pendekatan policy atau kebijakan, ya, yang tentu saja tidak bisa lepas dari teoretik, walaupun bobotnya mungkin agak lebih condong atau lebih berat kepada polisinya, karena memang kita ada di institusi pemerintah, ya, sebagai universitas negeri. Nah, itu sebagai pengantar Ibu dan Bapak sekalian, kenapa dalam materi ini membahas proses bisnis, padahal yang diminta oleh Bu Maji langsung kepada standar operasional prosedur. Dimaksudkan seperti tadi yang saya sampaikan, agar standar operasional prosedur itu bisa terintegrasi dengan proses bisnis universitas secara keseluruhan. Ibu Bapak sekalian, mari kita lihat proses bisnis dalam perspektif teori. Nah, ini secara teori seperti ini, Ibu dan Bapak, yang saya pahami. Jadi bahwa organisasi itu pasti memiliki core bisnis, memiliki aktivitas dan memiliki layanan utama yang akan diberikan kepada pelanggan. Nah, setiap bisnis itu dijalankan dengan menggunakan bisnis proses. Jadi setiap organisasi pasti memiliki bisnis proses, dan bisnis proses itu bisa di-manage untuk digunakan dengan bisnis proses management. Oleh karena itu, pada perkembangan sekarang, bisnis proses management telah menjelma sebagai bidang ilmu baru untuk mengelola bisnis proses. Mungkin baru di Indonesia, tetapi di beberapa negara itu sejak 92 ini sudah mulai banyak digunakan. Karena saking pentingnya bagaimana bisnis proses itu akan mempengaruhi kinerja organisasi. Nah, jadi sekali lagi universitas juga memiliki core bisnis pendidikan. Dan untuk melaksanakan core bisnis pendidikan itu pasti memiliki bisnis proses. Dan bisnis proses itu tertuang dalam kegiatan Tridharma, dan tentu ada pendukungnya di sana. Nah, semua bisnis proses itu harus dikelola dengan baik, yang tujuan akhir dari proses manajemen atau dari manajemen bisnis proses adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan. Itu tujuan akhirnya. Tentu dengan adanya ketercapaian kepuasan pelanggan, maka efektivitas dan efisiensi setiap kegiatan akan bisa diwujudkan dengan bisnis proses yang efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, definisi mengenai proses dan bisnis proses ada di slide ini. Kita bisa melihat bahwa bisnis proses itu berkaitan dengan event, activities, dan decision point dari setiap kegiatan yang akan dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau yang bernilai bagi kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan kalau kita lihat bisnis proses manajemen itu merupakan teknik, alat, dan seterusnya untuk mengelola bisnis proses, kira-kira seperti itu. Dan nanti ada beberapa pendekatan untuk mengelola bisnis proses. Nah, ini konsep dasar dari mengapa pentingnya bisnis proses manajemen. Oleh karena itu sedikit informasi di S2, di S2 Manajemen Perkantoran di Sekolah Pasca Sarjana yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, maka salah satu konsentrasinya adalah manajemen mutu yang dasar keilmuannya adalah bisnis proses manajemen ini. Karena manajemen mutu harus dikembangkan dari bisnis proses. Nah, ini kajian ini menjadi salah satu kajian utama di prodi kami, dan kebetulan saya juga termasuk salah satu pengajar terkait dengan bisnis proses manajemen ini. Nah, Ibu Bapak sekalian, itu konsep dasar tentang bisnis proses, dan bisnis proses manajemen. Nah, karena tadi sudah disampaikan di piramida itu kita melihat bahwa proses itu ada di mana-mana, ya. Proses itu ada di mana-mana. Tadi saya sudah sampaikan, baik dalam kehidupan individu maupun dalam kehidupan organisasi. Pasti kita akan bersinggungan dengan banyak proses, ya. Kemudian secara empiris dan digeneralisasi oleh para teoretisi berkaitan dengan bisnis proses, katanya bisnis proses itu akan dapat meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi. Nah, saking pentingnya proses ini dan ada di mana-mana, perlu dikelola dengan baik dan terintegrasi. Karena kalau tidak dikelola secara terintegrasi,
dia akan saling berbenturan, akan saling tumpang tindih. Bukan efektif yang diperoleh, tapi menjadi tidak efektif. Bukannya efisien, tapi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, proses-proses ini harus dikelola dengan baik, baru kalau dikelola terintegrasi dengan baik, akan meningkatkan efektivitas dan competitiveness organisasi. Nah, kalau kita lihat, Ibu dan Bapak sekalian, di organisasi itu secara hierarki seperti ini. Ini ada dua sumber yang gambarnya hampir sama, yang menunjukkan bahwa setiap level di dalam organisasi itu memiliki proses. Sehingga berdasarkan perspektif proses, hierarki itu dilihat menjadi proses, subproses, kemudian nanti ada aktivitas-aktivitas tertentu, dan yang terakhir ada instruksi tertentu. Nah, jadi ada proses, ada subproses, ada sub-subproses. Kemudian juga nanti ada aktivitas yang paling kecil. Nah, nanti kita bisa lihat bahwa di MBKM misalnya ada proses, ada 8 prosesnya, kemudian ada subprosesnya, kemudian ada aktivitas detail dari subproses itu. Nanti di akhir materi ini atau setelah materi ini, kita akan coba melihat atau menempatkan prosedur atau kegiatan MBKM itu sebagai prosesnya, kemudian masing-masing kegiatan nanti ada subprosesnya. Subprosesnya mungkin ada di fakultas, mungkin ada di prodi, dan mari kita tangkap yang di prodi saja, begitu ya, yang nanti sesuai dengan proses yang sudah dikembangkan oleh universitas. Nah, Ibu Bapak sekalian, secara teori proses itu dikategorikan ada 3, ada core proses, ada support proses, ada management proses. Nah, ini secara teori dan banyak digunakan dalam kajian-kajian tentang bisnis proses management. Salah satu yang paling terkenal yang disampaikan oleh Dumas, yang bukunya digunakan di sekitar 270 universitas di dunia. Nah, karena sangat mudah untuk difahami. Nah, jadi setiap organisasi memiliki core proses. Nah, sekarang core proses yang dimaksud yang akan kita bahas sekarang berkaitan dengan MBKM. Kalau kita lihat MBKM ada 8 core proses sesuai dengan pedoman yang sudah disampaikan oleh universitas berupa pedomannya, dan saya melihat di sana ada 8 core proses. Nah, kemudian core proses itu pasti ada support proses. Support proses itu berkaitan dengan sumber daya, sarana prasarana, sistem informasi, dan seterusnya. Nah, tetapi memang di dalam MBKM tidak dibahas berkaitan dengan manajemen prosesnya. Jadi langsung kepada core proses dan support prosesnya. Nah, tetapi secara tersirat policy yang dikaitkan dengan core proses juga disebutkan, yaitu dengan memunculkannya pihak-pihak top management yang ada di dalam bisnis proses tersebut, di dalam SOP yang digambarkan. Itu ya. Ini secara teori seperti itu, tetapi secara policy nanti kategorinya hanya ada 2, yaitu proses inti dan proses pendukung. Jadi menggunakan pendekatan supply chain yang digunakan di dalam policy, bagaimana bisnis proses harus ada dalam institusi, terutama institusi pemerintahan termasuk perguruan tinggi negeri. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat di dalam berkaitan dengan kategori ini, setiap organisasi pasti memiliki core proses, support proses, dan manajemen proses. Core proses itu berkaitan dengan layanan dari hulu ke hilir terhadap konsumen utama. Nah, core proses itu akan terjadi seperti itu, sedangkan support proses itu akan mendukung terhadap core proses, sedangkan manajemen proses sebagai pengendali core proses dan support proses. Tentu saja di dalamnya bagaimana prosedur menentukan kebijakan-kebijakan strategis, bagaimana menentukan keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan core proses dan support proses, itu juga merupakan dari manajemen proses. Jadi seperti itu, setiap organisasi ini akan memiliki kategori proses seperti ini dari perspektif manajemen proses. Nah, setiap proses itu pasti, setiap bisnis proses yang disusun oleh organisasi pasti akan mengalami perubahan. Ada 2
ada dua faktor utama yang akan mempengaruhi bisnis proses, yaitu teknologi dan perubahan permintaan konsumen yang sangat dinamis. Nah, kemudian karena kondisi seperti itu muncullah bisnis proses life cycle. Jadi bisnis proses itu selalu dinamis sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Perkembangan teknologi akan mempengaruhi, akan memberi touch kepada otomatisasi bisnis proses. Sedangkan kebutuhan pelanggan itu akan memberikan akan mengharuskan menyesuaikan langkah-langkah yang harus dilakukan agar kebutuhan pelanggan terpenuhi dengan cepat dan efisien. Makanya terus seperti itu. Bisnis proses yang sudah dibangun saat ini dan sudah dinyatakan baik, itu 2 atau 3 tahun ke depan harus berubah sesuai dengan dua kondisi tadi yang mempengaruhi. Nah, inilah pentingnya kita selalu menganalisis sebuah bisnis proses. Oleh karena itu, kompetensi berkaitan dengan bisnis proses tidak akan lekang dan selalu dibutuhkan selama bisnis proses itu ada perubahan. Gitu. Nah, Ibu Bapak, karena bisnis proses itu begitu dinamis dan memiliki life cycle tertentu, maka muncullah kemudian pendekatan-pendekatan untuk mengelola bisnis proses. Pendekatan yang pertama adalah bisnis proses reengineering, kemudian bisnis proses improvement, dan yang paling akhir sekarang bisnis proses management. Nah, kemunculan pendekatan terbaru tidak menghilangkan pendekatan yang lama, justru pendekatan yang baru mengadop pendekatan yang lama. Sehingga ketika kita bicara tentang bisnis proses management, di dalamnya ada bisnis proses improvement dan juga ada bisnis proses reengineering. Memang awal kemunculannya, bisnis proses itu berkaitan dengan bisnis proses reengineering, yaitu memperbaiki sebuah bisnis proses dengan dengan menempelkan aspek teknologi ke dalam bisnis proses, sehingga terjadi work simplification, terjadi penyederhanaan pekerjaan diakibatkan oleh otomatisasi dari bisnis proses yang ada dalam organisasi. Nah, aspek otomatisasi sampai saat ini menjadi sebuah faktor utama yang membuat bisnis proses itu diubah. Walaupun berbeda dalam perspektif bisnis proses reengineering, perubahannya hanya parsial. Di mana yang harus diotomatisasikan di sanalah yang dilakukan. Jadi secara radikal. Tetapi bisnis proses manajemen dilihat secara keseluruhan. Sehingga dengan adanya bisnis proses manajemen akan terjadi work simplifikasi, otomatisasi yang terintegrasi dengan berbagai unit dalam organisasi. Jadi kata kunci dari bisnis proses manajemen adalah mengintegrasikan seluruh bisnis proses dalam organisasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Ya. Jadi kira-kira seperti itu pendekatan-pendekatan itu muncul dan pendekatan ini merujuk kepada bisnis proses cycle yang tadi saya sampaikan. Begitu, ya. Nah, saya singkat saja untuk menyampaikan ini karena memang kalau disampaikan secara detail, saya menyampaikan di S2 juga 1 semester Bu, terkait dengan bagaimana bisnis proses itu dikerjakan. Tetapi intinya kira-kira seperti itu, agar terjadi terintegrasi, maka kita harus melihat bisnis proses secara keseluruhan. Ini secara teori, secara empirik, hasil-hasil penelitian bagaimana organisasi yang fokus kepada bisnis proses. Ya, di sini ada beberapa hal yang sangat menarik, misalnya mengenai measurement-nya, pengukurannya. Kalau di organisasi tradisional itu lelet gitu ya, karena tidak terintegrasi. Kemudian kalau yang berbasis proses itu akan cepat gitu ya, akan leading, akan cepat gitu ya, sesuai dengan yang diminta. Dan inilah beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan antara traditional organization dengan process-based organization. Nah, jadi katanya Bu, kalau Bapak dan Ibu, kalau traditional organization itu compliance-nya berdasarkan SOP, gitu ya. Tapi kalau dalam process-based organization itu compliance-nya didasarkan kepada business mapping, business process mapping maksudnya.
Karena bisnis proses itu pasti akan melahirkan bisnis proses mapping dan memudahkan penyesuaian dan seterusnya. Inilah kira-kira perbedaan organisasi yang traditional organization dengan proses based organization. Nah, ini hasil riset yang saya dapatkan bahwa betapa bisnis proses manajemen ini akan memberikan keuntungan kepada organisasi, ya. Dan ini berdasarkan survei terhadap 627 perusahaan, ya, di Amerika, New Zealand, Australia, dan seterusnya. Ini memberikan manfaat seperti ini secara teori. Kemudian ini juga ada hasil survei juga berkaitan dengan pengurangan-pengurangan yang terjadi dengan diimplementasikannya bisnis proses. Nah, tentu saja hasil survei ini menunjukkan bahwa dalam bisnis proses yang ada dalam organisasi itu mengandung sebuah potensi keuntungan yang ada dalam organisasi. Nanti akan kita lihat potensi keuntungannya dari mana, ya, akibat adanya manajemen bisnis proses yang efektif ini. Secara policy juga di Indonesia itu juga sudah mengakui bahwa ini akan mengakibatkan efektivitas dan efisiensi, juga banyak benefit yang lain, gitu. Nah, ini secara teori, Ibu Bapak sekalian, mengapa pentingnya organisasi berfokus pada bisnis proses, dan bisnis proses yang efektif harus dikelola dengan bisnis proses manajemen, harus di-manage dengan baik. Nah, bagaimana dalam perspektif kebijakan, Ibu dan Bapak? Ya, jadi ada beberapa hal yang berbeda antara perspektif teoretik dengan perspektif policy. Ya, tentu saja kalau perspektif policy kan ada aspek pemaksaan. Nah, jadi aspek pemaksaan yang harus dilakukan, dan aspek pemaksaannya itu melalui diterbitkannya peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan yang teori. Kalau teori kan itu adopsinya itu tergantung pada kesadaran dan pemahaman terkait dengan teori itu. Tetapi kalau dalam perspektif policy, ini berkaitan dengan unsur paksaan yang harus dilakukan. Dan ketika unsur paksaan ini muncul tanpa didasari teori, sehingga kemudian proses bisnis yang sudah disusun itu menjadi hanya setumpuk dokumen yang tidak bermakna, gitu. Karena kesadaran secara teoretiknya belum optimal. Nah, oleh karena itu, praktik bijak yang harus dilakukan adalah mengkombinasikan pemahaman teoretik dengan policy yang diberikan oleh pemerintah kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, inilah policy yang muncul di pemerintahan kita terkait dengan proses bisnis dan standar operasional prosedur. Setidaknya sampai dengan tahun 2021 ini ada 7 peraturan perundangan yang harus dijadikan rujukan dalam mengembangkan proses bisnis dan standar operasional prosedur yang ada di lembaga pemerintah termasuk perguruan tinggi negeri. Bahkan bukan hanya perguruan tinggi negeri, Ibu Bapak sekalian, perguruan tinggi berbadan hukum itu juga dalam mengembangkan bisnis proses dan SOP-nya merujuk kepada peraturan perundangan yang ada di layar ini. Dan kita beruntung, Ibu Bapak sekalian, walaupun memang agak rigid pada akhirnya, tetapi pemerintah melalui Permen Pan RB itu sudah mengeluarkan bagaimana menyusun standar operasional prosedur. Dan tahun 2012 Menpan RB itu mengeluarkan ini, dan tahun 2012 menyusul peta proses bisnis, ya. Dan sesungguhnya ini secara logika keilmuan ini kebalik, Bu. Seharusnya yang muncul itu peta proses bisnis dulu, baru penyusunan standar operasional prosedur. Nah, tetapi ya daripada tidak mungkin ya, gitu ya. Jadi munculnya proses bisnis itu belakangan daripada SOP. Oleh karena itu wajar ketika di banyak instansi pemerintah itu masih mengembangkan SOP tanpa melihat bisnis proses. Tetapi sesungguhnya ini mulai tahun 2017 itu Permendikbud Dikti juga menggunakan pedoman penyusunan peta proses bisnis, dan ini juga menjadi kerancuan kalau dari tanggalnya ya, Ibu Bapak. Jadi ide tentang proses bisnis itu mulainya dari Permendikbud Dikti dulu.
Baru kemudian muncullah Menpan RB terkait penyusunan peta proses bisnis keseluruhan instansi pemerintahan, bukan hanya di Menristek-Dikti. Jadi kalau kita lihat ide dasar dari peta proses bisnis di instansi pemerintah, terutama perguruan tinggi, itu keluarnya dari Kementerian Ristek-Dikti yang dulu, gitu ya. Nah, di sana sudah sangat jelas, Bu, di Ristek-Dikti itu bagaimana menyusun bisnis proses, alat apa yang digunakan, bahkan secara implisit sudah menyebutkan, sudah tergambar begitu ya, software apa yang harus digunakan ya, dan harus menggunakan notasi apa, simbol-simbol apa, ini sudah jelas di sini. Itu. Saya yakin di Universitas Negeri Malang juga ada dari Bapak Ibu dosen atau dari dosen yang memiliki tugas tambahan atau dari teman-teman tenaga administrasi, ada yang sudah mengikuti sosialisasi berkaitan dengan penyusunan peta proses bisnis yang ada di universitas. Dan oleh karena itu mohon izin kepada barangkali ada di ruangan ini, bagi Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti, mohon izin barangkali ini mengulang dari materi yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Karena memang secara kebijakan apa yang disampaikan hari ini di ruangan ini saya bersumber dari sosialisasi yang saya dapatkan terkait dengan penyusunan peta proses bisnis. Kebetulan saya dapat kesempatan 3 kali untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Kemenristek-Dikti berkaitan dengan penyusunan peta proses bisnis universitas. Jadi mohon izin ini ada beberapa slide yang saya ambil inti-intinya dari sosialisasi tersebut dan insya Allah ini bisa kita jadikan rujukan untuk pengembangan proses bisnis. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, hierarki yang tadi secara teori sudah disebutkan. Inilah hierarki yang menjadi rujukan oleh kementerian kita terkait dengan proses bisnis dan SOP. Jadi Ibu Bapak sekalian, SOP itu dikembangkan dari bisnis proses, yaitu alur pekerjaan yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi, dan ini berkaitan dengan bisnis proses utama atau inti dan pendukung yang tadi disampaikan. Kemudian ada subprosesnya. Nah, subproses itu akan melahirkan SOP makro, dan SOP makro akan menghasilkan SOP mikro, atau istilah di kegiatan kita ada SOP administratif dan ada SOP teknis. Nah, dalam perspektif policy yang dikeluarkan oleh Menpan RB dan juga Kemenristek-Dikti dikenal dengan SOP makro, kemudian ada SOP mikro. Jadi kalau SOP itu berkaitan dengan berbagai bagian yang ada dalam organisasi atau dalam universitas, itu namanya SOP makro karena terjadi cross function map gitu ya. Nah, sedangkan SOP mikro itu berkaitan dengan pekerjaan yang tidak melibatkan unit organisasi lain. Ya, lebih jelasnya nanti kita lihat bahwa SOP makro itu aktor atau pelakunya itu ada unit kerja. Misalnya fakultas, prodi begitu. Nah, kalau kita cermati SOP yang ada dalam pedoman MBKM Universitas Negeri Malang yang dibuat oleh universitas itu SOP makro karena melibatkan berbagai komponen organisasi, dari mulai komponen unit organisasi tertinggi di universitas, misalnya ada, maksudnya bukan tertinggi ya, ada unit organisasi yang cakupannya universitas, misalnya tadi ada LPPM, kemudian ada fakultas, ada prodi, itu menunjukkan bahwa itu merupakan SOP makro. Artinya SOP makro itu dalam setiap kegiatannya itu perlu tindak lanjut di unit lain secara tersendiri yang kemudian harus membentuk SOP mikro. Oleh karena itu tepat sekali ketika Ibu Mazi menyampaikan ini kepada saya kemarin bahwa program studi pendidikan administrasi perkantoran itu ingin membuat SOP. SOP yang dimaksud adalah SOP mikro yang tidak bisa lepas dari SOP makro. Ya, lebih detail dan lebih kecil lagi daripada SOP makro. Nah, ini hierarki yang ada di policy kita, di kebijakan kita. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi menurut kebijakan yang ada di kita,
itu harus memiliki peta proses bisnis atau bisnis proses mapping, bisnis proses map. Itu menunjukkan sebuah gambaran bisnis proses, keterkaitan antara bisnis proses yang ada dalam organisasi. Ya, nah, nanti lebih detailnya kita akan coba bahas di slide-slide berikutnya. Nah, ini kira-kira hierarkinya Ibu Bapak sekalian, ya, yang bisa kita jadikan rujukan dalam mengembangkan SOP mikro itu. Nah, itu kira-kira Ibu ya terkait dengan SOP. Nanti Ibu Bapak sekalian, 8 bentuk kegiatan MBKM itu bisa disebut sebagai bisnis prosesnya. Kemudian nanti subprosesnya kita lihat seperti apa, dan makronya seperti apa, mikronya seperti apa. Dan itu sebenarnya bisa ditelusur dari pedoman yang ada di MBKM. Luar biasa, UM sudah memiliki pedoman yang bisa kita rujuk untuk membuat makronya. Saya kemarin agak berpikir juga, Bu Maji, ini dari universitas sudah ada belum makronya? Nah, kalau belum ada makronya, kita akan kesulitan dalam menyusun SOP mikronya. Iya, tapi kalau sudah ada SOP makronya, kita tinggal tandai saja nanti mana yang harus kita jabarkan lebih detail sebagai ujung tombak dari layanan kepada mahasiswa dalam melaksanakan 8 bentuk dari kegiatan MBKM tersebut. Jadi sudah lebih mudah, Bu Maji, ya, insya Allah. Nah, jadi ini Ibu Bapak sekalian, berdasarkan peraturan perundangan yang ada, ini Permenristek Dikti sejak 2017 ini, di dalam permennya bahwa Kementerian, PTN, dan Kopertis, yang sekarang sudah ganti ya, Kopertis itu namanya, menyusun peta proses bisnis dan SOP. Ini wajib, diharuskan oleh Permenristek Dikti ini. Bahkan di level universitas ini sering ditagih Pak oleh Kemenristek. Jadi dikait-kaitkan dengan kinerja universitas biasanya seperti itu. Kemudian ini ketentuan penyusunannya, jadi di PTN itu membuat seluruh peta proses bisnis PTN atau LL Dikti ya, Kopertis LL Dikti sesuai dengan tugas dan fungsi. Jadi ini menunjukkan wajib gitu ya, wajib membuat peta proses bisnis ya. Mungkin di UM juga sudah membuat ini. Nah, ini secara kebijakan ini definisi proses bisnis itu. Jadi tata laksana disebutnya ya. Proses bisnis, bisnis proses atau tata laksana. Nah, tetapi secara singkat disebut juga proses bisnis ya. Proses bisnis, aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, jadi memang ada keterkaitan ini. Nah, sedangkan peta proses bisnis adalah diagram tentang proses bisnis gitu. Ya. Jadi diagramnya saja, dan nanti di bagian berikutnya kita akan melihat bahwa diagram itu harus menggunakan software ya, software yang sudah dirujuk ada di Permenristek Dikti tersebut ya, Permenristek Dikti nomor 71 2017 itu. Ya, termasuk simbol-simbol yang digunakannya. Gitu ya, Ibu Bapak. Nah, ini beberapa persoalan yang terkait dengan penyusunan peta proses bisnis ya. Ini kebanyakan berbelit-belit, tumpang tindih, gambarnya juga tidak jelas gitu ya. Nah, ini kan akan menjadi lagging, akan menjadi pelet gitu organisasi dalam bekerja begitu ya. Padahal ada SOP tetapi tidak kencang gitu, tidak leading kerjanya. Yaitu karena adanya tumpang tindih, saling mengandalkan. Oleh karena itu, ini bisa dilakukan dengan penyusunan sebuah peta proses bisnis gitu ya. Ada saya beberapa pengalaman mungkin bisa share ke Ibu ketika saya menyusun peta proses bisnis universitas begitu ya. Jadi kegiatan memang banyak yang tumpang tindihnya gitu ya, karena antara mikro dan makronya tidak jelas. Bahkan untuk kegiatan yang sama di fakultas yang berbeda itu berbeda tuh SOP-nya, dan itu luar biasa Ibu Bapak ya untuk menyelaraskannya. Nah, jadi dengan adanya keselarasan atau integrasi ini akan banyak mengurangi sumber daya yang digunakan. Nah, kemudian ini manfaatnya Ibu Bapak sekalian, dan ini manfaat ini ada dalam Permenristeknya Ibu ya.
Jadi yang pertama, mudah melihat potensi masalah terkait dengan layanan yang diberikan tentu dalam perspektif bisnis prosesnya. Kemudian kita akan memiliki standar, kemudian yang menarik ini akan jadi dasar penataan organisasi karena di dalamnya nanti akan berkaitan juga dengan analisis jabatan, ya. Jadi nanti kan dengan bisnis proses itu akan terlihat berapa pihak mana yang dibutuhkan, kemudian perlu berapa waktu dan perlu berapa orang, itu bisa dianalisis seperti itu. Dan bahkan kalau sudah kena sentuhan otomatisasi, kena sentuhan teknologi, tentu jabatannya juga akan disesuaikan, harus dianalisis kembali, gitu ya. Nah, itu jadi peta proses bisnis itu atau desain proses bisnis ini luar biasa akan mempengaruhi struktur organisasi bahkan. Dan mungkin saja akan menghilangkan beberapa unit organisasi yang eh, yang tugasnya tumpang tindih karena peta proses bisnis itu tidak melihat kepada struktur organisasi, dasar penyusunannya, tapi didasarkan pada proses inti yang harus dilakukan organisasi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi beda pendekatan, ya. Nah, itu manfaat dari peta proses bisnis. Nah, kemudian prinsip penyusunannya seperti ini, Ibu Bapak sekalian, dan itu ada di Parliamentary ada harus definitif, gitu ya, harus ada batasan, masukan, keluaran yang jelas, urutan, ada penggunanya, ada nilai tambahnya, ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang berikutnya harus ada keterkaitan satu sama lain. Kemudian tentu saja ada fungsi silang karena memang organisasi itu dari mulai pusat, kemudian fakultas dan prodi itu pasti memiliki keterkaitan yang sangat erat. Jadi ini juga memerlukan fungsi silang ya terkait dengan pelaksanaan pekerjaannya. Apalagi dalam MBKM ini sangat erat sekali fungsi silangnya karena keterlibatannya dari mulai universitas, fakultas, dan prodi. Sederhana ya, mudah dibaca, tidak berbelit-belit ya. Kemudian disepakati gitu ya. Ini penting untuk disepakati, terutama dalam bahasa simbol yang digunakan nantinya. Ini perlu kesepakatan. Nah, jadi penyusunan bisnis proses itu, Ibu Bapak, harus didasarkan pada tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, dan peraturan perundang-undangan, apalagi kita sebagai perguruan tinggi negeri. Nah, sekarang tentang MBKM ini tentu saja berkaitan dengan ini semua, ya. Dengan tugas dan fungsi, struktur organisasi, peraturan perundang-undangan. Artinya proses yang kita gunakan itu didasarkan kepada tiga komponen ini. Nah, metodologi penyusunan bisnis proses yang tadi saya sampaikan, kalau secara teori tadi ada 3, sekarang berdasarkan pendekatan Porter berkaitan dengan chain value, itu ada support activities dan ada primary activities dalam rangka menyampai visi dan misi. Nah, kalau kita lihat di perguruan tinggi, penjelasan dari tadi itu menunjukkan bahwa kita ada proses inti, proses yang meliputi bisnis inti atau core bisnis, kemudian proses pendukung. Nah, kalau dalam pendidikan kira-kira seperti ini. Jadi primary function-nya adalah pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Ya, tridharma itu. Nah, banyak sekali support function-nya, ya. Dan bisa digolongkan seperti ini, kira-kira seperti itu. Dan pendekatan primary function dan support function itu tergantung pada SOTK atau struktur organisasi dan tata kerja di perguruan tinggi masing-masing. Pengelompokan support function-nya. Tapi pengelompokan primary function-nya itu karena kita merujuk kepada dasar yang sama, tridharma perguruan tinggi itu sama. Tetapi yang berbeda adalah support function-nya, tergantung kepada kebutuhan organisasi masing-masing. Ya. Nah, ini salah satu contoh saja ya. Jadi menggunakan Porters, pendekatan Porters tadi. Nah, kalau kita lihat secara organisatoris bahwa yang namanya bisnis proses itu ada level 0, ada level 1, level 2, dan level 3. Level 0 berkaitan dengan visi misi, level 1 policy, level 2 program, level 3 kegiatan. Ini sebagai patokan saja.
Artinya nanti juga dalam merancang SOP dari MBKM ini kita bisa menentukan dulu level 0-nya mana, level 1-nya mana, level 2 dan 3 seterusnya mana. Gitu. Supaya terjadi integrasi antara level-level terkait dengan SOP tersebut. Nah, Ibu Bapak sekalian, proses bisnis itu perlu pemodelan atau perlu digambarkan dalam bahasa simbol yang sama. Maka muncullah istilah yang disebut dengan BPMN, ya gitu ya, Ibu Bapak. Nah, pemodelan ini penting, gitu ya, karena ini hasil analisis dari Kemendikbud. Tidak ada organisasi yang menstandarkan flowchart, sehingga berbeda-beda pada setiap organisasi dan aplikasi yang digunakan. Dan itu membingungkan. Oleh karena itu perlu pemodelan proses bisnis yang standar. Kemudian konsep pemodelan proses bisnis yang ada karakternya melebar dan membesar sesuai dengan kompleksitas alur kegiatan yang dimodelkan, sehingga sulit dibuat dan dipahami, bertumpuk, melebar gitu ya, dalam satu lembar kadang-kadang. Oleh karena itu perlu pemodelan proses bisnis yang sifatnya leveling dan divergen, sehingga mudah dipahami. Yang tadi perlu di level-level. Jadi dalam satu proses itu jangan dimasukkan dalam satu bisnis, dalam satu peta gitu. Dan itu akan membingungkan. Oleh karena itu harus di level-level, tadi ada level 0-nya. Bahkan SOP juga ada SOP makronya, ada SOP mikronya. Nah, itu semua dapat dilakukan dengan menggunakan BPMN atau Business Process Model and Notation. Dan ini banyak softwarenya. Ini berupa notasi grafis yang diakui secara global gitu ya. Ini diakui secara global. Jadi kalau menggunakan ini, insya Allah bisa dibaca oleh orang yang mempelajari bisnis proses, pasti akan bisa membaca BPMN ini, ya. Nah, BPMN ini banyak sekali, ya, banyak sekali BPMN ini. Jadi dalam menyusun bisnis proses itu menggunakan simbol-simbol yang sudah diakui bersama. Banyak selain BPMN itu metodenya banyak, ya, seperti yang ada dalam tabel ini. Tapi kebanyakan itu menggunakan BPMN, ya, menggunakan BPMN. Nah, kemudian regulasi di Indonesia BPMN itu sangat jelas di Permen Menpan RB 2011, kemudian di PMK ada juga, ya, kemudian yang terakhir adalah di Surat Edaran Kementerian Keuangan 2016. Itu menggunakan BPMN yang tadi, ya, menggunakan notasi yang tadi. Nah, ini konsep pemodelannya, ada level organisasi, level fungsi, ada level 1, 2, dan seterusnya. Gitu ya. Nanti kita bisa implementasikan. Nah, sekarang BPMN yang banyak digunakan itu adalah Bizagi. Inilah analisis dari teman-teman di Kemendikbud dan memang banyak menggunakan Bizagi ini. Karena Bizagi ini mudah untuk dipahami, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di dunia bisnis juga banyak menggunakan ini. Kemudian open source gitu ya. Jadi kita bisa bisa download, silahkan open source. Kemudian juga berbagai survei menunjukkan bahwa Bizagi itu bagus gitu ya. Ini hasil surveinya Ibu Bapak sekalian ya. Jadi memiliki rating yang paling tinggi di antara BPMN yang lain. Nah, yang kita kenal biasanya BPMN yang kita gunakan itu kita menggunakan Visio biasanya ya. Menggunakan Visio atau bahkan tidak menggunakan Visio, gunakan saja Word atau Excel. Toh di sana juga ada BPMN. Betul, Bu. Visio Excel atau Word juga sudah menggunakan BPMN di menu rectangle-nya. Tapi memang kita harus bersusah payah untuk menggambarkannya, berbeda dengan software yang memang sudah dikhususkan sebagai BPMN. Jadi sudah sangat mudah digunakannya, kita tidak usah membuat garis, gitu, tinggal tarik-tarik saja selesai, gitu ya. Dan untuk menyesuaikannya itu sangat mudah sekali, ya. Nah, Ibu Bapak nanti bisa download Bizagi, ya, Bizagi untuk mencoba menggunakan atau membuat bisnis proses dan sekaligus juga SOP-nya. Tetapi sekali lagi, ini kalau cocok dengan yang ada di universitas. Kalau misalnya di universitas menggunakannya selain BPM, selain Bizagi, ya silahkan.
Tapi nanti akan saya tunjukkan bagaimana Bizagi itu memberikan kemudahan untuk mengontrol seluruh bisnis proses. Nah, contoh bisnis proses seperti ini, Ibu Bapak, saya coba ambil dari Universitas Brawijaya, karena Universitas Brawijaya waktu itu menyusun bisnis proses dia lebih dulu daripada yang lain, dan itu dinilai oleh kementerian sangat bagus ya untuk bisa dirujuk. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, contoh peta bisnis proses itu seperti ini. Ya, level 0-nya itu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan utama. Tanda plus dalam kotak itu dibuat oleh sistem dan menunjukkan di dalam di balik kotak itu ada level bisnis proses berikutnya. Itu ya, Ibu Bapak. Bapak Ibu lihat sini ada layanan pendukung dan layanan inti sesuai dengan tadi yang disampaikan. Layanan intinya ada Tridharma, kemudian layanan pendukungnya banyak sekali di sini. Ada keuangan, ada perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, dan seterusnya. Dan semuanya kalau di level 0 itu pasti menggunakan notasi seperti ini, ya, ada plusnya. Kita lihat misalnya di yang berikan tanda panah itu, misalnya pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, Ibu Bapak. Nah, itu nanti pelaksanaan pendidikan dan pengajaran itu ada ditulis di sini, ya. Tadi pendidikan dan pengajaran, nah kemudian ada penjaminan mutu akademiknya seperti apa. Ini semuanya mengandung tanda plus ini berarti masih ada kelanjutannya, ya, ada level 2-nya. Nah, ini level 2-nya. Nah, jadi proses pelaksanaan pendidikan itu ada vokasi, ada sarjana, ada pasca sarjana. Nah, kalau kita klik gitu ya, nanti diklik di softwarenya masuk ke level 3. Nah, di level 3 itu ini ya. Jadi pendidikan sarjana itu ada macam-macam, langsung ada SOP A, B, C, D gitu ya. Nah, kemudian misalnya kita ambil contoh satu, ya, karena masih ada tanda plus. Nah, kemudian misalnya contoh satu, ini SOP mahasiswa berprestasi. Nah, inilah bentuk SOP-nya, Ibu dan Bapak, ya. Sangat berbeda dengan SOP yang selama ini kita kenal. Jadi, di sini Ibu Bapak, di dalam SOP ini itu ada 3 pool ya, ada 3 pool. Pertama ini pool yang utama ini ya. Ini berisi, ini ada aktor-aktornya Bu, ini ada aktornya nih, yang di sini itu ada aktor, ada pelaku-pelakunya ya. Kemudian ini ada simbol yang apa yang dilakukannya. Nah, ini adalah mulainya dari sini ya. Kemudian terus dia mengerjakan apa dan seterusnya. Sedangkan pool yang di atas, ini pool yang kedua, ini untuk dokumennya, ya. Sementara yang di bawah ini adalah sistem informasi yang digunakan. Jadi sudah sangat kelihatan decision-nya ada di mana. Ini ada decision-nya, gateway-nya ada di sini, ya. Gateway-nya ada di sini, kemudian akhirnya ada di mana. Misalnya contoh ini kegiatannya adalah membuat rekap, itu sudah menggunakan sistem, ya, sudah menggunakan sistem database. Kolom 4. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Dan Bapak Ibu nanti banyak sekali gateway-gateway yang bisa digunakan kalau berdurasi waktu bagaimana, kalau sementara bagaimana. Nah, software SOP-nya bentuknya jadi seperti ini, Bu. Bentuknya seperti ini. Nah, tetapi nanti ada juga policy yang lain kalau tidak menggunakan Bizagi ada lagi, Bu, ya. Dan itu secara kelembagaan, secara policy boleh. Tetapi nanti Ibu, Bapak sekalian, kalau kita sudah menggunakan Bizagi, semua bisnis proses ada dalam satu file, ya. Kemudian siapapun bisa klik mengarah kepada yang kita tuju, mulai dari level 0 sampai level 4, gitu, ya. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini SOP-nya SOP makro, dan tidak ada SOP mikronya, karena tidak ada tanda plus di salah satunya, berarti tidak ada proses lanjutan. Selesai nih prosesnya hanya satu di sini. Nah, sementara yang disebut dengan SOP mikro, ketika misalnya di salah satu kotak ini ada plusnya, ya, ada plusnya, maka pasti ada SOP mikro selanjutnya. Nah, itu bisnis proses Ibu Bapak sekalian, ya. Jadi berujung pada SOP makro dan mikro yang terintegrasi karena terurut dengan baik, begitu, ya. Nah, itu kalau menyusun SOP dengan pendekatannya bisnis proses, Bu. Kira-kira seperti itu, dan menggunakan software Bizagi namanya. Gitu. Tutorial tentang Bizagi banyak sekali, kalau Bapak Ibu ada kesempatan bisa bisa dilihat, sangat banyak, dan dari Indonesia pun ada yang tutorialnya sangat bagus terkait dengan Bizagi.
Nah, ini beberapa hambatan yang sering muncul atau kesalahan yang sering muncul dalam menggunakan Bizagi, ya. Jadi penggunaan kata kerja, penggunaan decision, gateway yang keliru, kemudian simbol N yang tidak ada, alur makro-mikronya, aktornya, kemudian tugas dan fungsinya kadang salah, gitu. Dan ini memang harus kita coba dalam latihan. Tetapi kebanyakan ketika latihan, 7 kegiatan ini yang kemudian menjadi hambatan dalam penyusunan bisnis proses. Nah, sekarang kita bahas tentang standar operasional prosedur lebih detail, Ibu. Ya, jadi ini pengertiannya sudah jelas. Nah, ini berdasarkan policy seperti ini. Ada SOP-nya, jenis-jenisnya banyak, Bu. Tapi sesungguhnya ini hanya 2 jenis saja, yang luas dan yang sempit gitu. Tapi sebutannya berbeda-beda. Ini di peraturannya ada, di permennya. Itu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Mazi ini kan ada administratif, ada teknis. Itu betul, Bu, ada istilah ini. Tapi sesungguhnya sama saja ini yang di sebelah kiri ini luas gitu ya, yang di sebelah kiri ini luas, kemudian yang ini yang lebih sempit, walaupun istilahnya berbeda-beda. Nah, itu Ibu ya tentang SOP. Nah, kemudian ini kaidah penyusunan SOP menurut peraturan perundang-undangan kita. Jadi SOP terdiri dari ada 2 bagian, ada flowchart, ada identitas. Jadi ada identitas, kemudian ada flowchart-nya. Flowchart-nya itu notasi yang digunakannya dan alurnya yang digunakan. Kemudian ini sangat jelas, Bu, penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana atau aktor dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. Nanti akan kita lihat contoh. Kemudian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif. Kemudian aktor tidak diurutkan secara hierarki, tetapi di sekuen kegiatan. Ya, jadi berdasarkan sekuen kegiatan, jangan melihat bahwa yang jabatannya tinggi harus pertama dimasukkan, tidak. Tetapi itu sesuai dengan diurutkan sesuai dengan sekuen kegiatan. Sehingga biasanya nanti SOP itu akan dimulai dari sebelah kiri terus ke kanan begitu ya, tidak bolak-balik. Nah, jadi sekali lagi ini juga dituliskan di sini, aktor selalu dimulai dari sisi kiri ya. Tidak ada kegiatan yang dimulai dari sisi kanan. Itu aturannya sangat detail, Bu, di pedomannya. Memang ada pedoman penyusunan SOP. Nah, simbol yang digunakan juga simpel, Bu. Jadi hanya 5 ya. Jadi ada terminator, baik terminator mulai dan terminator selesai. Kemudian ada proses, cukup kotak saja, baik proses manual maupun proses komputer. Kemudian ada decision, gitu. Kemudian ada arrow connector, dan yang terakhir adalah page connector, sambungan. Nah, ini yang biasa digunakan seperti ini. Dan saya melihat di model yang ada di panduan MBKM juga menggunakan flowchart seperti ini. Dan saya melihat itu kelihatannya menggunakan Excel ya, karena ada sambungan-sambungan dari garisnya yang tidak pas gitu kelihatannya. Atau mungkin karena print out-nya yang kurang bagus sehingga agak tidak pas gitu. Nah, ini simbolnya hanya seperti ini. Nah, dan dokumen SOP-nya terdiri dari 2 bagian, identitas dan diagram alir. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita ambil dari contoh yang ada. Nah, sudah jelas, Bu, di dalam identitasnya ada dasar hukum, keterkaitan, ada peringatannya, ya, peringatan, disclaimer-nya gitu ya. Kemudian ada kualifikasi pelaksana, nama SOP-nya dan seterusnya. Nah, atribut-atribut ini sudah diatur di Permen, Bu. Nah, jadi kalau misalnya nanti Ibu di sana juga sudah ISO, harusnya gitu ya, ISO itu disesuaikan dengan yang ada di peraturan pemerintah, sehingga kemudian ada keselarasan antara ISO dengan peraturan pemerintah. Ya, gitu kira-kira. Dan memang kalau kita kerjakan berdasarkan bisnis proses, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, ini aturan pemerintahnya seperti ini, dan nah ini kira-kira seperti ini, Ibu-Bapak sekalian. Di sini ada kegiatannya, tadi sudah ada jelas kegiatannya itu tidak menyebutkan aktornya, selalu dimulai dari kiri terus gitu ya, kecuali ada decision-nya.
Decision itu pasti ada kembali ke yang tadi menyerahkan dari mana dokumen itu berasal untuk diperbaiki dan seterusnya. Ini adalah beberapa decision. Kemudian ini kelengkapannya terkait dengan dokumen, data apapun di sini, ini durasi waktunya berapa jam, berapa menit, berapa hari gitu ya. Dan ini outputnya yang dikeluarkan. Ya, ini yang dari UM sudah begini gitu ya. Dan ini menggunakan Excel saja bisa. Mudah gitu ya untuk mengatur kolom-kolom dan seterusnya. Menggunakan Visio juga bisa. Nah, bagaimana sekarang standar operasional prosedur untuk MBKM nih masuk sini? Mudah-mudahan tidak salah, betul ya, gedungnya ini luar biasa Bu Maji ya, gedungnya tinggi banget ini. Ya, saya belum pernah ke gedung ini ya Bu Maji. Belum pernah ke sini. Nah, standar operasional prosedur MBKM di Prodi PADP itu kira-kira seperti ini. Nah, berdasarkan pedoman, jadi bentuk kegiatan MBKM itu kan ada 8 ya, di Universitas Negeri Malang itu ada 8 gitu ya. Dan kita melihat bahwa standar operasional prosedur itu melibatkan pihak universitas, fakultas, dan prodi. Gitu. Dan ini alhamdulillah kita akan mudah menyusun standar operasional prosedur di prodi, baik dengan menggunakan pendekatan bisnis proses, dengan menggunakan Bizagi, atau Ibu Bapak akan menggunakan Excel misalnya atau software yang lain, asalkan nanti bentuknya sesuai dengan yang sudah dikembangkan oleh universitas. Ya, tadi kalau misalnya yang berkaitan dengan Bizagi itu sebagai informasi saja, bahwa sekarang pemerintah sebenarnya sudah menyarankan ke arah sana. Gitu. Tetapi kalaupun tidak, masih peraturan pemerintah yang berkait dengan standar operasional prosedur yang tadi dicontohkan itu juga masih berlaku. Silahkan saja, yang penting tidak tumpang tindih. Nah, Ibu Bapak sekalian, nah kalau kita lihat pertukaran pelajar misalnya, ini kan sudah melibatkan mahasiswa, prodi, fakultas, LP2M, kemudian dosen, pembimbing, dosen, dan seterusnya ya, sampai kepada pendamping mitra. Nah, itu kan perannya ada di sana. Ini sudah sangat luar biasa, Bu, ada keterangannya segala macam, sudah luar biasa ya. Dan kotak-kotak yang digunakannya juga sudah sesuai dengan ketetapan. Tetapi memang di sini tidak ada decision, Ibu Bapak. Ya, tidak ada decision. Padahal di setiap kegiatan itu pasti ada decision. Mungkin ini hanya globalnya saja, nanti decision-nya ada di prodi. Misalnya, evaluasi dan seleksi kelayakan serta persetujuan Nah, ini nomor 3 ini. Tidak terbaca semua karena terlalu kecil. Nah, ini kan ada tugas prodi di sini. Mungkin di sini nih prodi itu, ya. Jadi SOP prodi itu harus berdasarkan ini, Bu. Nah, yang ini saja. Nah, yang saya lingkari ini mungkin menjadi satu SOP atau mungkin menjadi beberapa SOP. Tergantung kepada sejauh mana di aktivitas di kegiatan ini bisa dirinci. Misalnya yang pertama, menawarkan paket penugasan pertukaran pelajar. Ada prosesnya? Tidak. Nah, kalau ada prosesnya, ada pihak-pihak yang melaksanakannya, misalnya ada dosen, kemudian ada tenaga administrasi, dan seterusnya, itu buat SOP-nya. Jadi berarti SOP penawaran paket program pertukaran pelajar. Kemudian nanti juga ada SOP evaluasi dan seleksi kelayakan, ya, serta persetujuan dan apa gitu. Kemudian nanti ada SOP publikasi penempatan dan pemberian surat tugas. Nah, ini juga pemberian surat tugas pasti ada prosesnya gitu ya. Kemudian pelaksanaan pembekalan peserta atau ini. Nah, nanti buat ini ya, kemudian pendampingan dan monitoring dan evaluasi. Ini pasti ada langkah-langkahnya. Nah, dari pertukaran pelajar saja, ibu-ibu ya dan bapak-bapak sekalian, kita dapat hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kotak. Ya, ada 5 kotak yang harus kita buat, ya, yang harus kita buat SOP mikronya. Atau mungkin setelah dianalisis nanti dari kotak yang ini, dari yang 5 itu mungkin jadi 2 atau 3. Ya. Tetapi nanti ibu-ibu ya, nanti
ini pendekatannya menggunakan pendekatan mahasiswa di awal, pendekatan konsumen di awal, jadi mahasiswa, sehingga SOP-nya dimulai dari tengah gitu ya. Nih, SOP-nya dimulai dari tengah. Ini pendekatannya kelihatannya menggunakan pendekatan konsumen sebagai kolom pertama gitu ya. Ada juga yang seperti itu memang ya. Nah, sehingga Bapak Ibu lihat ini kan di sini ya mulainya gitu ya, terminal. Oke ya, contoh yang lain Ibu Bapak sekalian, ini adalah magang praktik kerja. Ya, betul ya, pendekatannya pendekatan mahasiswa, selalu di kiri mahasiswa. Nah, sekarang lihat program prodi. Nah, ini prodi ya, prodi ini 2, 3, 4, 5, sama 5 ya. Ada 5. Nah, kita buat SOP-nya terkait dengan kegiatan ini. Ya. Ini dalam perspektif ini ya, Ibu Bapak, dalam perspektif supaya terintegrasi dengan yang lain. Gitu. Kemudian yang berikutnya ada asistensi mengajar. Lihat di prodi tugasnya. Ya. Nah, terus seperti ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, pendekatan yang digunakan oleh universitas tanpa decision, kemudian mahasiswa menjadi kolom yang pertama karena dia adalah sebagai konsumen utama. Begitu. Ya. Jadi memang beberapa pendekatan ada. Yang penting prinsipnya ada saja gitu ya. Tapi kalau berdasarkan peraturan pemerintah yang tadi, ya ini apa yang kolom mulai itu bisa dipindah ke sebelah kiri LP3. Ini dari sini ada berapa? 1, 2, 3, ada 5 juga. Kegiatan wirausaha ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan seterusnya Ibu Bapak, studi proyek independen juga sama, kurang lebih ada 5. Dan seterusnya membangun desa, kuliah kerja nyata, dan seterusnya ada. Rata-rata 5 kegiatan, prodi ini mendapat 5 kegiatan. Dan Ibu Bapak, ini menunjukkan bahwa di prodi ada kegiatan yang harus dilakukan, di fakultas juga harus ada kegiatan yang dilakukan. Mestinya LP2M punya SOP lagi, fakultas punya SOP lagi, prodi juga punya SOP lagi. Gitu. Kalau ini kan SOP secara keseluruhan. Nah, kalau dengan menggunakan Bizagi gampang sekali Bu dilihatnya. Ya. Kalau ini kan harus buka-buka gitu. Kalau di dalam menggunakan Bizagi sangat gampang. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, ini adalah rangkuman dari yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk menyusun SOP di prodi di level yang paling bawah dalam MBKM itu ada 6 langkah. Identifikasi kegiatan MBKM, tadi ada 8 sudah. Kemudian di MBKM itu identifikasi subkegiatan MBKM. Tadi contohnya sudah saya sampaikan, lihat SOP yang ada di universitas, kemudian di bagian kolom prodi itu melakukan apa saja. Nah, buat SOP-nya berdasarkan itu. Kemudian setiap subkegiatan tentukan aktornya. Aktor itu pelakunya, siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dibuat kolom-kolom seperti tadi. Kemudian dokumen apa yang diperlukan, dan berikutnya susun model narasi. Model narasi itu kegiatan yang ada di sebelah kiri tadi, ya. Nah, model narasi itu susun seperti ini, Bu. Ini model narasi, ya. Model narasi seperti ini. Kemudian ini aktornya, ya. Yang di atas itu aktornya. Nah, yang ini aktornya. Nah, ini aktornya, Bu. Itu. Nah, kemudian yang berikut susun model narasi, kemudian model buat model grafis. Nah, model grafisnya itu seperti ini. Kaitannya seperti itu. Sederhana seperti itu Ibu Bapak, dan membuat SOP itu tetapi banyak metode. Silakan metode yang mana yang digunakan. Di tayangan yang saya tampilkan saja ada 2 cara. Pertama menggunakan Excel atau Visio dengan format seperti itu, seperti ini, atau dengan menggunakan Bizagi, ya. Nah, dengan menggunakan Bizagi yang seperti tadi contohnya disampaikan. Itu saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan materinya sesuai dengan harapan, dan kalau tidak sesuai mohon dimaafkan, dan tentu saja juga mohon dimaafkan apabila penyampaian saya banyak kekurangan, karena itu adalah kelemahan dari saya barangkali kan, yang masih banyak yang harus diperdalam ya terkait dengan materi ini. Bu Mazi dan Pak Buyung, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu Bapak sekalian, mohon maaf, terutama nih kepada Bapak Ibu yang sudah sangat menguasai ISO,
yang sudah menguasai SOP, dan terutama kepada Pak Al-Mukarram, Pak Arif nih, yang sangat concern terhadap penjaminan mutu di universitas. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Buyung, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Rasto. Ini kebetulan saya agak tertekan ini Pak Rasto, karena di depan saya ada Pak Rasto, di samping kiri saya ada Pak Arif. Iya, jadi saya sebagai perantara ini Pak, seperti itu. Oke, baik, terima kasih penjelasan yang sangat detail dari Pak Rasto. Mungkin ada beberapa poin yang bisa saya ambil di sini, bahwa pada dasarnya SOP itu sebagai entitas memiliki metodologi untuk dalam penyusunannya. Terus kemudian SOP berdasar pada proses bisnis agar tampak keterkaitan dengan SOP yang lain, ada hierarki SOP pada institusi. Terus kemudian ada dua perspektif teoretik yang berdasarkan pada kepuasan pelanggan, dan perspektif policy atau ada unsur paksaan terkait kebijakan, dan keduanya harus memiliki sinergi yang baik. Terus kemudian ada beberapa kaidah penyusunan SOP yang tadi sudah dijelaskan secara detail kepada rekan-rekan dosen manajemen di sini. Untuk SOP MBKM Prodi sendiri, pendekatan bisa melalui mahasiswa sebagai konsumen atau institusi, yaitu LP3, LP2M, dimulai dari kolom paling kiri, dan paling tidak ada 6 langkah dalam menyusun MBKM. Dikasih kegiatan, subkegiatan, aktor, dan kita juga memerlukan narasi di sana. Baik, seperti itu. Mungkin untuk kesempatan berikutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo, silakan. Monggo, mungkin Pak Arif ingin menyapa Pak Rasto. Kalau Pak Arif mah jangan ditanya, harus menjawab. Pak Arif mah. Pak Arif ya. Ditodong ya Pak. Iya, Pak Arif mah harus menjawab, jangan bertanya. Oh, ini jadi saya lupa untuk menyapa barusan bergabung dengan kita Pak Kajur, Pak Eli Siswanto. Selamat datang Pak Eli. Ya, Pak Eli. Pak Rasto. Mudah-mudahan sehat, Pak. Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah. Kelihatannya ke kampus terus nih kalau ini kalau Bapak ini. Ya, mudah-mudahan sehat ya semuanya. Silahkan Bapak Ibu, barangkali saya dapat pengalaman dari Ibu Bapak terkait dengan SOP ini, gitu ya. Dan apalagi sudah ISO gitu ya, pasti ada banyak hal yang sudah digunakan. Kebetulan saya juga di Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran mengajar juga terkait dengan sistem manajemen mutu ISO ya kebetulan. Dan memang kaitannya sangat banyak dengan bisnis proses ini. Intinya Bu, kalau kita sudah mengintegrasikan itu akan kelihatan gitu Bu irisannya dan seterusnya. Nah, di saya juga Bu di universitas belum sepenuhnya seperti itu karena memang masih pendekatan SOP yang parsial. Masing-masing program studi punya SOP Bu, parsial tapi gitu. Ya. Tapi kalau kemudian diseragamkan kan antar program studi bisa berdiskusi gitu. Bagaimana menangani MBKM ini sehingga prodi yang satu dengan prodi yang lain sama. Gitu. Contoh yang sangat sederhana beginilah Ibu misalnya. Pembagian toga saja. Fakultas yang satu dengan fakultas yang lain itu SOP-nya berbeda-beda gitu. Padahal objeknya sama, pembagian toga. Dan itu menunjukkan ketidakseragamannya. Dengan adanya peta proses bisnis ini akan ada keseragaman. Dan bahkan unit yang melaksanakannya pun akan sama, orang yang melaksanakannya pun akan sama jabatannya. Sehingga ketika terjadi mutasi dari tempat yang satu ke tempat yang lain, di unit kerja yang sama, itu tidak menyulitkan, tidak perlu ada lagi penyesuaian, karena pekerjaannya sama. Gitu.
Jadi itulah kemudahannya kalau sudah terintegrasi. Dan itu di universitas yang sangat besar itu akan sulit. Dan dari informasi tadi yang saya tayangkan itu, universitas yang saya tayangkan itu sudah berhasil itu mengintegrasikan itu. Dan sistem informasinya juga terintegrasi. Jadi ketika kita membuat sebuah, ini Bu Maji misalnya, Bu Maji ya, ketika mahasiswa itu misalnya diminta membuat proyek di akhir studinya, tentu proyek itu harus dianalisis dari keperluan bisnis prosesnya, sehingga simplifikasi dan otomatisasinya dapat dirasakan berdasarkan bisnis prosesnya. Itu. Begitu barangkali Bu Maji, silahkan. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu dikomunikasikan. Saya sengaja tadi agak ngebut ya, karena kata Pak Buyung, pokoknya 2 jam itu harus sudah selesai. Gitu Pak Buyung. Silakan Bu Maji silakan. Pak Rasto, terima kasih Pak Rasto. Begini Pak Rasto, yang terkait dengan kegiatan MBKM, kegiatan mahasiswa di luar kampus, yang semula itu kan 8. Ya. Kemudian bulan Juli itu Kemendikbud mengeluarkan 1 program lagi, yaitu Bela Negara. Jadi 9 ya? Jadi 9. Kemudian kemarin Kemensos juga mengadakan MBKM lagi, yaitu Pejuang Muda. Jadi terus berkembang kegiatan MBKM ini. Ya. Nah, yang pertanyaan saya begini Pak Rasto, untuk pedoman pelaksanaan yang di universitas itu kan masih tersedia 8 kegiatan. Jadi termasuk SOP-nya itu juga masih 8. Ya. Kalau cuma 8 itu, apakah yang SOP dan pedoman pelaksanaan kegiatan MBKM yang Bela Negara dan Pejuang Muda ini tidak boleh dibuat, artinya harus menunggu dari universitas, atau boleh dibuat dari bawah? Gitu, ya. Mas. Terima kasih. Iya, baik Bu. Memang sekarang MBKM ini luar biasa Bu ya. Jadi banyak kegiatan. Bahkan Ibu di pedoman itu, mungkin saya karena terlalu cepat mencarinya, itu SOP-nya baru 6 Bu. Yang 2 lagi yang riset sama 1 lagi ya, itu belum ada Bu. Ya, SOP-nya belum ada. Jadi, saya juga itu yang ingin dikonfirmasi. Secara hierarki, ini berbicara secara hierarki dalam penyusunan SOP, sebenarnya kita tidak bisa menyusun SOP mikro sebelum jelas SOP makronya. Secara hierarki Bu ya, karena tadi ada hierarkinya. Tetapi kalau dikaitkan dengan kebutuhan, kita unit yang merupakan ujung tombak, itu bisa. Tetapi resikonya harus ada penyesuaian ketika SOP makronya keluar. Gitu, barangkali seperti itu. Itulah pentingnya peran dari Pak Arief ini. Ya Pak Arief kan pengendali SOP di universitas, walaupun yang membuatnya mungkin bukan Pak Arief. Tetapi memang ini SOP ini penting untuk rujukan. Sudah luar biasa Bu, di UUM itu sudah ada pedoman, ada SOP-nya, jadi di bawah itu tinggal ngikut sebenarnya Bu, gitu ya, tinggal merinci saja. Polanya sudah ada, tinggal seperti pola itu saja. Ya. Nah, cuma kalau misalnya nanti dalam proses pembelajaran, ketika menyampaikan SOP, mungkin 2 hal tadi bisa disampaikan Bu ya. Karena sekarang trennya sudah menggunakan BPMN yang kebisaki itu. Gitu. Begitu Bu. Jadi dari hierarki tidak boleh sebenarnya, karena kita dasarnya apa kan tidak ada gitu. Tapi dari sisi kebutuhan, karena kita sudah melayani, maka kita harus buat, karena proses pelayanan itu harus berjalan sesuai dengan SOP yang ada. Tapi tingkat penyesuaiannya sekali lagi sangat tinggi. Gitu. Nah, dulu itu ya tidak melihat di universitas yang lain. Di universitas kami gitu, SOP makronya justru tidak ada. Dibuat saja masing-masing, prodi buat masing-masing, fakultas buat masing-masing, begitu. Ya, sehingga ketika disinkronkan, diintegrasikan, waduh, 7 fakultas, 7 macam, 120 prodi, 120 macam, gitu. Ya. Nah, jadi memang ini pentingnya pedoman dari universitas sebagai rujukan. Kira-kira seperti itu, Bu Mazi, ya.
Jadi bisa saja dibikin, tapi kalau dibuat berarti kita harus berangkat dari tugas dan fungsi prodi terkait dengan kegiatan itu apa. Sesempit itu saja gitu. Oh, ini bagian universitas biar tidak ada di sana ya. Kemudian ini bagian fakultas biar tidak ada di sana. Itu, Bu. Dan kalau dilihat prodi, kalau dilihat dari SOP yang ada, prodi itu lebih banyak ke pengaturan siswa mahasiswa, ke pengaturan dosennya ya Bu ya. Karena kan sistemnya juga sudah terotomatisasi. Kelihatannya SOP-nya simpel-simpel Bu kalau di prodi itu. Tetapi harus didokumentasikan. Dan bagusnya prodi juga menyusun sebuah pedoman untuk panduan mahasiswa yang tidak jauh dari panduannya universitas. Kalau policy di universitasnya membolehkan prodi membuat pedoman. Kalau tidak jangan, karena itu terkait dengan policy juga, Bu, gitu ya. Jadi ikut Pak Arif saja. Kalau kata Pak Arif boleh, boleh, Bu. Kalau tidak jangan. Karena produk hukumnya nanti menjadi tidak sah. Ya, Bu ya. Produk hukumnya menjadi tidak sah karena legalitas formal terkait dengan SOP yang kita buat juga harus ada. Ya, berarti kalau unit terkecil akademik itu unit pengelolanya fakultas, ya itu harus diketahui mungkin ya oleh fakultas. Itu tergantung hierarki yang digunakan di universitas masing-masing. Yang jelas harus ada legalitasnya. Siapa yang menandatangan, ya, dan seterusnya. Dan itu sudah diatur di tata naskah barangkali Bu ya, di tata naskah universitas. Begitu Bu Maji. Silahkan. Terima kasih Pak Resto. Ya. Silahkan Bapak Ibu. Ini mah seperti sedang di ruang dosen saja Bapak Ibu ya gitu, karena mohon maaf saya kebetulan banyak bicara karena diminta Bu Mazi. Kalau tidak Mas saya ikut aja di sini. Ya barangkali Pak Buyung, Pak Arif akan berbagi pengalaman dengan kita seperti apa terkait dengan ini. Pak Arif, saya ingin belajar juga nih dari Pak Arif. Ya, kita berbagi cerita dengan Pak Rasto bahwa yang dilakukan di UM waktu sosialisasi, kemudian pelatihan, bagaimana mengisi di Bisagi, ini banyak kendala Pak Rasto. Jadi, pasti. Ketika menginput informasi di aplikasi itu masih banyak yang belum bisa. Jadi penggunaan Bisagi ini saja masih di antara fakultas ini masih sangat beragam. Bahkan di unit-unit kerja itu juga ada yang belum sama sekali punya SOP dan sebagainya. Kami Bisagi saja masih susah, masih perlu satu sesi sendiri untuk bagaimana mengisi Bisagi. Bahkan kita dulu pernah minta bantuan TIK untuk menginstalkan Bisagi. Baru kemudian ngisi lah. Ngisinya itu juga masih sangat bervariasi Pak Rasto sampai di situ. Betul. Ya. Kalau di UPI gimana Pak? Ya sama Pak, variasinya seperti itu Pak. Jadi saya dengan tim juga pernah bersama kawan-kawan itu kumpul 3 kali Pak. Nah, kesulitan kami itu mengintegrasikan karena ya tadi 120 prodi beda gitu prosesnya. Dan untuk menyamakan itu nggak bisa, saya kan karakternya begini gitu. Jadi memang perlu proses lama Pak memang. Tetapi kalau sudah terintegrasi itu akan enak sekali ya. Apalagi kalau di penjaminan mutu itu sangat daya telusurnya itu akan enak di Bisagi itu Pak. Memang seperti itu. Ingin tahu pengalaman di UPI Pak Resto ya. Ini kata yang sering memberikan materi tentang proses bisnis, kemudian SOP dan sebagainya. Ini ya justru akan melindungi aktor kalau sudah punya SOP. Betul. Jadi aktornya akan merasa sudah memenuhi kewajiban kalau sudah langkah-langkah itu sudah terpenuhi. Sehingga selebihnya dia sudah bisa, itu bukan tanggung jawab kami sudah sesuai SOP sehingga tidak bisa digugat atau bagaimana lah gitu. Iya. Terutama yang terkait dengan bidang keuangan ini yang sangat rawan sekali. Iya. Sehingga bagaimana pengalaman di UPI Pak Rasto yang kalau misalnya ada kaitannya dengan sanksi, misalnya ada yang
unit kerja yang melanggar SOP kemudian mendapat sanksi, ada enggak ya? Pengalaman seperti itu? Iya, sampai saat ini unsur sanksi belum, Pak. Karena belum diimplementasikan secara utuh juga di kita, Pak, tentang ini. Jadi apalagi di kita gini, Pak, ada SOP masing-masing, ada SOP ISO, beda-beda, Pak, setiap fakultas itu. Kemudian kita akan menyatukan gitu ya, dan itu susah. Nah, aspek sanksi memang belum ada peraturan perundangan yang dibuatnya terkait dengan pelanggaran SOP. Hanya saja sanksinya, sanksi sosial kinerjanya tidak tercapai dengan baik, itu saja, Pak. Kalau pimpinan itu, apa ini tidak baik, dan seterusnya. Nah, itu Pak yang terkait dengan sanksi belum ada, dan memang kita juga Pak sampai saat ini belum punya peraturan rektor terkait dengan peta proses bisnis, Pak. Belum. Karena peta proses bisnisnya saja, yang globalnya, yang level 0, 1, 2, itu belum selesai, Pak. Masalah. Karena di kami itu sangat dinamis MWA-nya, Pak. Struktur organisasi berubah, Pak. Tahun ini aja berubah SOTK-nya gitu. Itu merubah lagi yang kemarin yang sudah kita susun. Masya Allah gitu ya. Terutama di PIC-nya kan, Pak. Di PIC untuk aktor-aktornya itu gitu. Memang terkait dengan aktor, dengan adanya proses bisnis proses yang terintegrasi, memang sudah sangat jelas PIC-nya di mana hambatannya, itu akan kelihatan gitu. Kinerja yang tadi secara sekuensial berjalan, kalau tidak berjalan salah satu akan kelihatan. Cuma memang Pak, itu memerlukan pelatihan juga terhadap karyawannya atau pegawainya dan pembiasaan juga. Di kami belum berjalan, Pak. Apalagi ketika kami menyusun peta proses bisnis, ganti pimpinan, ganti lagi struktur gitu. itu repot, Pak, gitu. Tapi secara praktis saya sudah coba di mahasiswa saya, kebetulan kemudian kemarin studi kasus, dicobakan di sekolahnya, kemudian sekarang sedang dicobakan di perguruan tingginya. Mereka merasa enak gitu ya, apalagi dari pihak sekolahnya. Pak, kalau begini mah semuanya akan terkendali gitu. Dan mereka baru menyadari juga katanya gitu. Lah, ada kegiatan ini ya Pak, katanya di proses bisnis yang ini. Ya iya, adik Bapak ngelaksaninya gimana dulu gitu. Sampai segitunya Pak gitu. Jadi detail proses bisnis itu akan ketemu di mana yang belum kita ungkapkan padahal itu sudah dilaksanakan. Nah, itulah peta proses bisnis yang saya rasakan seperti itu. Kemarin jadi tim di UPI, kemudian mengajar, kemudian studi kasus bersama-sama dengan mahasiswa. Dan saya kemarin juga ngajar dengan teman dari Malaysia, dari UTM, Pak, ya, terkait dengan manajemen proses bisnis itu. Justru di mereka belum kenal Bizagi, Pak. Baru saya sampaikan, Pak enak ya katanya kalau ini Bizagi. Pak, di Indonesia ini policy-nya menggunakan Bizagi semua. Tapi belum bisa menggunakan semua. Di Malaysia itu di instansi pemerintah, di perguruan tinggi itu masih menggunakan Visio, Pak. Masih menggunakan Visio. Dan belum diatur oleh negara. Ya, jadi masih pemahaman teori saja dan aplikasi di masing-masing. Di kita sudah lebih bagus Pak untuk diseragamkan katanya, gitu. Ya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi memang mari kita berjuang sama-sama. Ya. Dan saya mungkin hanya berapa tahun ya, karena tahun 2021 kan saya berhenti, kemudian entah diganti oleh siapa timnya saya juga belum paham karena belum ada lagi dipanggil oleh pimpinan yang sekarang. Tentang hal ini gitu. Jadi ya berjuangnya mah alhamdulillah Pak dari 2017 kita ikut pelatihan sampai yang terakhir kemarin 2019 daring ya. Jadi ada 3 kali saya ikut pelatihan di Jakarta, di Bali, kemudian kemarin daring. Dan sama mengkonfirmasi gitu. Pusing juga Kemenristek Dikti, belum ada yang jadi total Pak, kayak Brawijaya belum. Gitu. Karena memang perlu perjuangan yang besar gitu ya, perlu tenaga yang besar dan perhatian yang besar. Jadi itu Pak pengalamannya, kita juga belum berhasil sepenuhnya. Terima kasih gitu ya. Pak Rasto. Sedang berjuang Pak, selamat berjuang Pak. Gitu. Tapi pengalaman penggunaan Bizagi memang walaupun open source, installnya harus offline, kemudian ketika buka Bizagi-nya harus offline. Jadi kalau online dia akan link ke mana-mana gitu.
Jadi offline saja. Gitu. Nah, nanti barangkali Bu Mazi kalau ingin lebih khusus bagaimana penggunaan Bizagi minimal untuk pembelajaran ke anak-anak gitu ya. Ayo kita bedah bersama-sama gitu Bizaginya. Kemudian kita implementasikan. Kalau luring, kalau daring susah Pak nunjuk-nunjukinya karena nge-live segala macam gitu ya. Kayaknya harus luring gitu. Kapan-kapan lah Bu kalau saya ke sana Bu Mazi sambil uji kompetensi misalnya kita diskusi di sela-sela itu mungkin bisa. Iya, ya. Pak Arif, makasih ya, Pak Arif. Makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Arif dan Pak Rasto. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menanyakan atau mungkin sharing dengan Pak Rasto, mumpung masih ada di sini. Saya Mas Buyung, boleh Mas Buyung? Monggo, silakan Pak Agung. Pak Agung. Oke, assalamualaikum Pak Rasto. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah Pak Agung. Saya itu kan diundang oleh Bu Maji, nggak tahu suruh ngapain di sini nih pokoknya. Karena bosnya KKN, Pak. Pokoknya katanya nanti buat SOP gitu. Saya datang aja. Iya Pak Agung. Saya kalau nggak datang kan khawatir nggak dikasih jam ngajar Bu Maji. Nanti saya nggak jadi pengangguran nanti saya nanti. Iya wajib itu harus nurut ke Bu Maji Pak Agung. Oh, iya. Gini Pak Rasto, ini mungkin nggak ada kasus misalnya. Tadi kan kalau lihat struktur pembuatan SOP atau pedoman kan dari atas, tengah, bawah itu. Mungkin nggak sekarang kita bikin dari bawah. Prodi bikin itu ya, meskipun katakanlah fakultas belum buat itu, kita bikin di prodi. Mungkin nggak buatnya dari prodi, setelah itu mungkin fakultas tiba-tiba merasa perlu buatlah dia, kemudian jadi dari bawah itu. Mungkin nggak Pak Rasto? Matur nuwun Pak Rasto masukannya. Mungkin Pak, mungkin. Dan itu tadi Pak Agung terima kasih pertanyaannya, itu sangat mungkin. Gimana caranya supaya fakultas bikin SOP gitu? Paksa dengan satu tombol, dengan satu aktor yang ada di SOP kita unsur fakultas. Paksa, Pak ini nih di fakultas perlu diproses, bagaimana prosesnya gitu. Itu unsur pemaksaannya begitu Pak. Gitu. Kalau di Bizagi nanti buatkan kotak yang ada simbol plusnya gitu. Artinya proses itu di fakultas. Gitu. Kayak gini. Untuk di kami ya Bu, di saya untuk pengajuan kenaikan pangkat misalnya. Itu kan diproses juga di prodi ya, bersama-sama di prodi. Dosen mempersiapkan, kemudian diproses di prodi gitu ya. Setelah diproses di prodi kan diserahkan ke fakultas pastikan. Nah di fakultas itu ada prosesnya, paksa seperti itu Pak. Pasti keluar tuh ya, pasti keluar gitu. Nah jadi seperti itu. Jadi bisa dari bawah kalau belum ada dari atas, tapi kita coba supaya kelihatan bahwa SOP yang kita buat ada kaitannya secara makro ke yang lebih atas. Buat cantolannya Pak, buat cantolannya ada aktor di sana, walaupun mungkin hanya satu tombol di sana, hanya satu siklus, hanya satu kegiatan begitu, tapi ada itu di kegiatan. Siap. Oke, seperti itu Pak Sabto masukannya. Pak Agung. Jadi daya paksanya di sana. Tapi walaupun itu tidak lazim ya Pak Agung ya, tidak lazim, harus dari atas dulu. Saya juga nggak tahu nih apa Bu Maji sudah punya informasi bahwa fakultas sudah ada tuh SOP-nya MBKM macam-macam. ini internal ini Pak Sabto. Ya nggak apa-apa. Rahasia dalam negeri nih Pak Sabto. Sama-sama Pak, di negeri saya juga begitu. Ya. Karena begini Pak, kenapa SOP itu kadang hanya jadi dokumen saja, karena yang menyusunnya bukan ownersnya. Yang menyusun itu bukan ownersnya. Owners yang dimaksud prodi, maka disusunlah oleh prodi sehingga akan terasa gitu alurnya itu kita ikuti, dijiwai gitu. Itu ownernya. Oleh karena itu dalam perspektif bisnis proses management itu penting menetapkan siapa owner dari SOP itu. Nah, kalau misalnya owner untuk SOP prodi ya prodi. Nah, oleh karena itu yang menyusunnya itu adalah prodi. Kalau menggunakan konsultan menyusunnya nggak akan menjiwai Bu. Jadi dokumen memenuhi syarat administratif tapi tidak membantu kegiatan yang efektif. Nah, kebanyakan kasus-kasus yang kemudian dokumen SOP itu hanya menjadi
tumpukan dokumen yang disimpan di lemari, dikunci, tidak pernah berubah, tidak pernah dilihat, lah nggak usah ada SOP, yang penting mah dilaksanakan begitu. Itu karena SOP-nya dibuat bukan oleh owner-nya. Makanya Pak Arief mungkin juga pernah mendapat informasi bahwa Pak Ali waktu itu, ya Pak Ali suka menyampaikan sebagai instruktur utama dari kementerian, itu harus dibuat oleh sendiri, gitu ya. Secara teknis silahkan tanyakan kepada kami supaya lebih sesuai dengan SOTK masing-masing. Itu maksudnya dalam konteks teori disebut dengan owner, Pak. ISO biasanya yang terlibat hanya dokumen controller saja, gitu. Yang tahu hanya 1-2 orang, gitu. Nah, padahal itu bisa dilibat. Kemudian ISO juga tidak menyeluruh ke seluruh bisnis proses, itu yang terjadi. Kalau ISO itu keseluruhan bisnis proses, seperti tadi secara menyeluruh diidentifikasi, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Karena Bapak Ibu, SOP itu justru pedoman bagi kita bersama. Ya, pedoman bagi kita bersama untuk melaksanakan kegiatan. Memang kebanyakan seperti itu, Bu ya. Bukan kebanyakan, di kami juga seperti itu, susah untuk kembali ke SOP. Gitu. Padahal ngajar pasti ada SOP-nya, menyusun soal ada SOP-nya, saya gitu, dan seterusnya. Dan itu berdasarkan SOP sebenarnya. Tidak sadar kita itu. Tapi nggak usah ada SOP, padahal kita melaksanakan SOP gitu loh. Aneh kan? Di kami mah begitu, Bu. Iya. Mudah-mudahan di Malang mah tidak terjadi seperti itu. Apalagi kita di administrasi perkantoran atau di manajemen perkantoran gitu, ya. Yang kita paham bahwa prosedur itu merupakan kajian utama atau SOP itu kajian utama di kita yang sekarang sudah menjelma jadi bisnis proses. Begitu Pak Agung. Ya. Mudah-mudahan nanti fakultas juga sudah menyusun, Bu Maji, Pak Agung. Oke, mudah-mudahan. Bu Maji yang tahu tuh, pejabatnya yang tahu. Iya. Bu Maji inisiatifnya luar biasa nih Pak Agung, jadi Prodi karena ADP ingin memberikan contoh ke Prodi lain gitu, minimal SOP-nya lengkap gitu ya Bu Maji. Oh ya, saya boleh bertanya ke Pak Arief nih, Pak Arief, di sana sudah ada pedoman penyusunan SOP tidak dari universitas sehingga bentuknya seperti itu di MBKM, misalnya harus begini merujuk ke peraturan, atau memang seperti itu kebiasaannya, atau sudah ada aturannya, Pak Arief? Ya, jadi yang di UM ini untuk peraturan rektor sudah, nah, cuman untuk sampai kepada pelaksanaan di tingkat bawah, ya, terutama di fakultas, di prodi, itu yang masih banyak mengalami hambatan karena walaupun mereka kita sudah undang misalnya ke hotel, apa itu untuk kerja bareng, ya belum selesai juga. Sehingga kadang-kadang kegiatan itu menjadi utang pada tahun anggaran yang lalu. Ya. Dan terus utang lagi gitu Pak ya? Iya. Tahun yang lalu targetnya harus selesai, tapi ternyata belum. Sampai yang memberi materi biasanya kalau yang di SPM itu Pak Purbo namanya, itu yang biasanya ditugasi untuk mensosialisasi tentang bagaimana cara membuat SOP. Iya. Tapi ya gitu, mesti lupa, ya dulu gimana, jadi memulai lagi. Seperti itu Pak, ya, pengalaman yang di tempat kami seperti jadi itu. Pak Arief kayak menyindir saya di sini, sama Pak gitu. Iya. Tapi pakai Excel Pak ya di sana ya? Pakai Excel atau PC ya Pak? Pakai Bisagi Pak. Oh pakai Bisagi juga? Iya Pak, jadi pakai software, kemudian diinstal secara offline, seperti yang tadi diceritakan Pak Rasto. Ya, memang nggak bisa pakai online, itu sudah. Cuman kadang-kadang sudahlah, nanti saya kerja di rumah saja, nggak usah di hotel, di rumah. Jadi ngumpul-ngumpul di hotel, setelah itu kerja di rumah, terus ngantuk, terus lupa gitu Pak. Jadi kejadiannya seperti itu. Iya betul Pak. Tapi saya mencermati yang dari pedoman MBKM itu masih merujuk ke Permen Ristek ya, Menpan RB gitu. Itu masih menggunakan ini apa ya? Masih menggunakan pola yang pakai Excel gitu ya? Itu yang di MBKM ya? Ya. Kadang-kadang memang untuk mengantarkan sampai ke Bisagi dicontohkan Excel dulu karena Bapak Ibu biasanya kan lebih familiar dengan Excel. Tapi nanti diusahakan
menggunakan Bizagi. Itu katanya beliau yang sosialisasi seperti itu, Pak. Tuh berarti Bu Mazi di prodi ADP juga harus pakai Bizagi ya. Iya. Jadi langsung aja, dalam bahasa Jawa itu menisan itu. Jadi menisan kerja ya Bizagi saja, sama-sama susah. Iya. Ya, jangan Excel dulu, ini Visio dulu, nanti lama Pak. Ya, lama. Ya. Mindon gaweni itu mungkin bahasa Sundanya saya tidak tahu. Mindon gaweni itu apa ini? Ya, itu, Pak Rasto. Iya, jadi gimana ya? Banyak kerjaan gitu, ngulang-ngulang sebenarnya gitu, capek. Iya, seperti itu. Iya, baik. Kalau nanti ini bisa diskusi Pak Buyung ya, atau tutorialnya dibaca, kemudian nanti saya ada di Pak Arif juga ada quick guide-nya, nanti bisa di ini, kemudian modelernya juga ada. Gitu. Insya Allah karena di sini muda-muda, Bu Maji, insya Allah lah bisa. Gitu ya. Insya Allah pasti di UM juga sudah ada istilahnya ahlinya, kojonya, istilah kojonya itu Pak ya, yang dianggap ahli ya, termasuk Pak Arif mungkin gitu, untuk menggunakan Bizagi. Pak Rasto enggak punya YouTube-nya dah? Saya enggak Pak, saya otak-atik sendiri aja berdasarkan hasil itu dari pelatihan gitu Pak. Dan saya coba ajarkan juga ke mahasiswa S2 maupun S1 sepintas, kalau di S1 sih di mata kuliah manajemen perkantoran saya sampaikan bahwa trennya sekarang sudah ke sini. Tapi mereka kadang-kadang lebih ngulik daripada saya, Pak. gitu ya. Nah, bisa pakai Bizagi langsung kalau begitu. Saya sih tadinya Pak melihat di pedoman MBKM, oh ini masih menggunakan pola yang ini. Mungkin nanti Bu Maji tinggal pilih ya antara yang sesuai pedoman atau sesuai dengan Bizagi. Tapi tadi dari ketua SPMI ya di sana ya Pak Arif? SPMI ya? Nah, dari ketua SPMI sudah memberikan saran langsung aja pakai Bizagi gitu ya, supaya bagus gitu. Dan nanti Bu kalau sudah menggunakan Bizagi, setiap dosen, setiap mahasiswa ya bisa membuka file Bizaginya untuk melihat keseluruhannya. Tempel saja di itu Bu, di Google Drive-nya Prodi, semuanya bisa lihat gitu. Ini untuk SOP-nya seperti ini, semuanya bisa lihat gampang gitu. Ya Pak Arif ya, luar biasa kalau sudah gitu. Ya. Nanti diintegrasikan dengan fakultas yang nge-link ke kita gitu. Kalau mau dibalik begitu. Ya Pak Arif ya. Siap. Nanti untuk kalau menggunakan Bizagi yang 10 kegiatan tadi ya Bu Maji, dari mulai pertukaran pelajar sampai yang tadi itu bela negara, itu dibuat saja sebagai level 0-nya dulu. Nah, nanti dari sana ke level 1-nya subnya, kemudian nanti level 2-nya udah langsung SOP itu. Sedikit kan pendek ya Pak, kalau di level prodi itu pendek. Levelnya mungkin hanya sampai 3 itu udah SOP makro. Dan sedikit mungkin SOP mikronya ya, karena ya siapa lagi mau proses kok unit terkecil kok gitu. Jadi level 0, level 1, level 1 itu rincian kegiatan dari level 0 subnya, kemudian level 2-nya sudah SOP-nya. Sudah lebih simpel. Gitu. Itu saja mungkin Ibu ya yang terkait dengan itu, dan tadi caranya bisa tinggal di bagian kolom prodi sesuai dengan pedoman itu ada apa saja. Cuma mungkin coba ditelisik kembali Pak Buyung ya di pedoman itu yang tadi ya, yang penelitian sama apa di dua lagi yang di tengah nggak ada SOP-nya gitu. Mungkin tidak tercantumkan mungkin ya, atau gimana gitu. Yang lainnya mah sudah ada. Walaupun mungkin timnya berbeda ya Pak ya, di SOP yang ada, karena gambarnya berbeda, sentuhan gambarnya berbeda. Dari garis yang digunakannya berbeda. Kayaknya untuk membuat SOP berbeda timnya nih. Dan tidak sempat diselaraskan gitu. Sentuhannya beda. Ya, luar biasa Bu ya. Ini sudah melangkah jauh kalau ADP di UM ini, pendidikan ADP di UM ini sudah memikirkan mengenai SOP-nya. Yang lain mah masih puyeng Bu, termasuk di prodi saya belum Bu. Gitu. Nanti mau saya sampaikan juga ya Pak ke Pak Ketua Prodi bahwa UM sudah menyusun berinisiasi menyusun ini. Jadi saya kadang-kadang mesem sendiri di prodi saya juga belum ini.
Karena pedoman dari universitas belum sedetil yang di UM begini, Bu. Tapi mungkin kita inisiasi dari bawah aja deh, seperti yang tadi kata Pak Agung. Kita juga akan begitu, Pak Agung. Nah, selama ini sudah disusun belum, Bu Maji, SOP-nya? Pak Buyung, Pak Basuki? Sudah ya? Sudah ada? Ini sedang ini, Pak. Ya. Ini Karena ada perbedaan gini, Pak. Karena ada perbedaan penyusunan narasi. Kalau menggunakan yang pertama dengan menggunakan yang tadi kegiatannya di sebelah kiri dipisah, kemudian nanti flowchart-nya di tengah, itu perbedaan narasinya. Kalau yang saya sebutkan tadi itu nanti narasinya itu tanpa menyebut aktor, tanpa menyebut aktor. Tetapi kalau menggunakan bizagi itu menyebutkan aktor dan kalimatnya kalimat aktif. Siapa melakukan apa gitu. Untuk diserahkan kemana. Di dalam kotak itu sangat jelas. Ya. Dan itu mainnya di gateway, Pak. Kekuatannya ada di gateway. Ada gateway paralel, ada gateway yang single gitu ya. Kekuatannya ada di sana. Dan setiap aktivitas kalau misalnya ada yang dibuat, pasti ada decision untuk validasi. Nah, itu rinciannya di sana. Validasinya, kriteria validasinya seperti apa. Ketika misalnya ada validasi, maka harus ada dokumen mengenai kriteria validasinya. Kalau proposal, ketepatan, dan seterusnya. Nah, validasi itu kemudian akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Dan itu nanti harus ada dokumen validasi. Gitu ya, atau kriteria penilaian, dan itu disimpannya di pedoman nanti gitu. Jadi itu decision-nya. Jadi ketika membuat decision, misalnya ketua prodi atau tim yang ditunjuk, misalnya memutuskan diterima atau tidak. Nah, kriteria pemutusannya itu seperti apa? Itu harus jelas. Ya, harus jelas. Dibuat dulu kriterianya, baru decision-nya. Sehingga nanti apabila ada yang ditolak atau yang ada diterima, itu yang bekerja adalah sistem SOP-nya, gitu, bukan orangnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi lebih objektif, tidak subjektif berdasarkan kriteria. Jadi itu kelanjutan kalau nanti di dalam SOP itu ada decision, Kemudian misalnya ada juga ketika di gateway itu ada paralel gateway gitu. Nah, yang paralel itu syaratnya apa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang persyaratan yang penting sehingga nanti yang bekerja itu sistem, semuanya bekerja sistem, gitu, ya. Dan itu sudah dicontohkan di pedoman, Bu. Kalau misalnya dia akan mengambil sekian SKS, persyaratannya ini, gitu. Itu sebenarnya harus digambarkan di dalam SOP-nya berupa decision itu. Kira-kira seperti itu. Ya. Ada yang sudah mencoba bizagi nggak di sini, Bu? Saya yakin Pak Buyung sudah ya, Pak Buyung? Belum? Di prodi ini ada? Belum. Belum ada? Iya. Mungkin Pak Arif. Pak Arif ya. Nanti ya Pak Arif. Ya. Ada yang udah lebih pas. Barangkali Mas Pur punya pengalaman, Mas Pur, apa kesulitannya? Simpel kok Pak, bisa gitu simpel. Kalau sudah pernah menggunakan Visio, seenak itulah kira-kira. Tidak usah buat garis-garis, Bu. Jadi kemudian untuk menentukan aktornya itu tinggal tarik-tarik aja full-nya. Yang penting mainnya di full itu. Ya. Banyaklah tutorialnya. Bisa gitu. Ini Pak Rasto, Mas Murdiono, Pak, ada pengalaman ketika menggunakan Visagi. Siapa Pak? Pak Murdiono, ini Ahmad Murdiono. Oh, Pak Ahmad ya. Tuh kan. Jadi nanti bisa berbagi Pak Ahmad ya. Gitu ya. Walaupun menggunakan gateway-nya yang sederhana dulu lah, jangan dulu yang advance ya. Yang penting mengalir dulu Pak, mengalir dulu gitu. Dan upayakan pool-nya dibuat 3 Pak supaya jelas gitu ya. Jadi yang pool utama untuk flowchart-nya, kemudian pool yang atas untuk dokumen yang disediakannya, pool yang bawah untuk otomatisasinya. Kan kalau tidak salah banyak yang input ke sistem gitu Pak ya, sebutkan sistem. Itu lebih powerful Pak kalau 3 pool itu ada. Lebih jelas lah gitu.
Ya, jangan hanya flowchart-nya saja, nanti kurang jelas. Apalagi kalau dibaca mahasiswa bingung ya. Ya bingung. Itu ya, alhamdulillah nih di sini sudah ada ahlinya dan saya sudah dapat, dan kita senang dari petinggi SPMI UM kan sudah menyarankan harus bisagi aja. Nah, sayang ibu siapa Bu yang alumni Bu Filianti ya? Bu Filianti Ya, belum dapat mata kuliah itu gitu, karena ini baru semester pertama, itu di semester 2 Bu disampaikan. Kalau nanti mungkin bisa ini ya saya sampaikan juga ke Ibu Filianti. Karena lumayan agak diperdalam di mata kuliah. Ya, Pak Ahmad, selamat berjuang untuk share ke teman-teman ya. Ya, kalau luring bisa sama-sama langsung sebenarnya di sana. Seneng lah saya otak-atik yang kayak gitu, Pak. Ya, nanti insya Allah lah Pak Ahmad. Pak Ahmad dari ADP kan, bukan dari ini, bukan dari. Saya dari manajemen Pak, cuma pada saat pelatihan yang dilakukan oleh SPM saya mewakili dari UPM Fakultas. Itu mantap tuh Bu, ada narasumber fakultas Bu. Nanti ya tinggal itu aja baik-baik dengan Bu Mazinya Pak Ahmad. Oke. Di manajemen sudah membuat SOP Pak? Di manajemen itu ada levelnya GPM Pak, gugus penjamin mutu. Jadi kemarin dari SPM itu ada 32 target SOP yang harus dirampungkan oleh jurusan atau ya. Jadi ini kita sudah memproses kurang lebih separuh Pak melalui UPM kemarin dan sudah dipublish di websitenya UPM. Tapi udah bisa lagi ya Pak? Sudah. Cuma kemarin seperti ini Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Arif sebelumnya. Pada saat proses penyusunan itu pun Pak Purbo sebagai inisiator dari SPM itu juga mengatakan di Bisagi itu kan sudah ada template dari Kemenristek standarnya. Ya. Katakanlah SOP ini standar Kemenristeknya seperti ini. Maka kemarin Pak Purbo mengatakan itu standar baku yang bisa dijadikan rujukan. Tetapi untuk pelaksanaan di masing-masing unit atau lembaga silakan. Karena otomatis ada perbedaan dan pasti ada perbedaan. Pasti. Cuma kemarin memang belum kita sinergikan Pak. Jadi ketahuan setelah kemudian SOP itu jadi, kemudian ketemu dengan teman-teman lintas fakultas gitu, kok akhirnya ini pedoman pendidikannya satu, kenapa penerjemahan di masing-masing SOP kok agak berbeda ya? Nah, seperti kasus yang tadi dengan sampaikan, sehingga memang harus ada harmonisasi. Setelah ini harus ada harmonisasi supaya kemudian standarnya sama untuk pelaksanaannya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak. Iya, siap. Iya, mudah-mudahan seperti itu karena memang trennya sekarang sedang ke sana, Pak ya. Jadi Pak Ahmad mungkin Pak Ahmad bisa membaca bukunya Dumas ya terkait dengan secara teori bagaimana manajemen proses bisnis. Detail sekali Pak, enak dan basisnya memang Bisagi juga. Dumas itu detail pakai Bisagi juga. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkembang lagi memahami itu minimal untuk prodi kita Pak gitu. Untuk prodi. Ya, jadi sudah terang nih. Jadi saya tenang sekarang Pak Arif ya. Ini polanya mau ke Bisagi atau kemana? Karena saya agak risau malam itu ketika membaca pedoman. Ini belum Bisagi gitu. Ketinggalan. Ya, makanya saya coba sampaikan dua-duanya gitu ya. Makanya kalau mau ini ada dasar hukumnya, kalau ini juga ada gitu. Dan ya tadi saya sampaikan untuk pembelajaran itu bagus lah untuk mahasiswa. Dua-duanya bisa disampaikan. Untung dan dulu mah kita bingung kalau belum ada peraturan pemerintah tentang SOP Pak. Ya Pak Ahmad. Sekarang mah tinggal ngikut aja. Dan itu akan sama pemahamannya dengan teman-teman di seluruh Indonesia yang terkait dengan bisnis proses. Dan itu lebih enak pengendaliannya ya, Pak Ahmad. Terlihat ya, sangat terlihat. Oke, Pak Buyu. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin di sini teman-teman Bapak Ibu dosen ada yang ditanyakan lagi. Saya nggak tanya ini, cuma ingin nyampaikan guyonan teman-teman Pak Rasto.
ini kan sekarang lagi gencarnya implementasi MBKM, Merdeka Belajar. Ini Merdeka Belajar tapi malah nggak merdeka ya, semua diatur malah ya. Iya, jadi merdeka ada aturannya, Pak. Gitu ya. Merdeka yang tidak merdeka pokoknya gitu ya. Merdeka ada aturannya. Supaya merdeka belajarnya terlaksana dengan baik, maka harus diatur gitu, Pak. Oh, gitu. Bukan merdeka belajarnya yang diatur, tapi prosedur untuk pelayanannya yang diatur. Gitu. Tapi merdeka belajar juga di kita di UPI diadopsinya tidak semua, Pak, gitu, yang memungkinkan saja. Karena di prodi kami bahkan lebih menawarkan untuk tidak merdeka. Supaya utuh gitu, Pak, supaya utuh pemahamannya, kecuali hanya beberapa saja. Tapi ditawarkan gitu. Tapi kami menyarankan ya silakan mau merdeka, tetapi konsekuensinya ini semuanya sudah dikasihkan. Tapi kebanyakan mahasiswa pilihnya yang full di kampus, Pak. Kebanyakan. Ya, memang seperti itu, Pak, yang namanya SOP itu ya mengatur kita sih. Mengatur kita. Jadi kalau diplesetkan bisa jadi begitu, Pak ya. Katanya merdeka, tapi tidak merdeka. Jadi merdeka itu, Pak, merdeka itu bukan berarti tanpa aturan, ya gitu. Iya. Oke, matur nuwun Pak Rasto, semua masukannya sangat berharga buat kami untuk membantu prodi menyusun pedoman-pedoman. Matur nuwun. Insyaallah, Pak. Oke, sehat selalu Ya, Pak Rasto. terima kasih. Alhamdulillah, makasih. Terima kasih Pak guyonannya, dan itu juga ada pada kami, Pak. Luar biasa. Ya, tapi karena ini policy, Pak, yang namanya policy harus diikuti. Mau bagaimana lagi? Ya, selamat menyusun ya, Bu Mazi. Di sini tenaga mudanya luar biasa, kompak-kompak, ya. Bapak Ibunya juga kompak. Kemudian secara teknis, insya Allah nanti di manajemen kan ada Pak Ahmad, gitu. Kemudian polisinya ada di Pak Arif nanti, yang bisa mendampingi ADP ya, mudah-mudahan berjalan dengan baik. Jadi mohon maaf nih Pak Ahmad, kemudian Pak Arif, ya tadi saya mungkin ngulang-ngulang ya, Pak Ahmad, Pak Arif menyampaikan tentang apa yang tadi disampaikan. Karena kalau bagi Pak Ahmad dan Pak Arif, itu mungkin sudah berulang-ulang. Ya, mohon maaf gitu ya. Jadi kata orang Sunda mah saguru saelmu tong ganggu gitu. Sama-sama tahu aja gitu. Ya, saya sangat senang sekali dan ini Pak, kalau saya mendapatkan pelatihan tentang bisnis proses itu dari para narasumber itu hanya mendudukan di aspek policy yang saya lihat itu, tidak mendudukan di aspek teoretiknya gitu. Sehingga itu ada ilmunya nggak sih gitu ya. Nah tapi alhamdulillahnya karena memang saya mendapat tugas dari prodi untuk mengajar itu selalu ditempatkan dalam konteks teori gitu. Jadi lebih enak gitu Pak. Makanya tadi juga saya share kepada Bapak dan Ibu konteks teorinya. Nah, karena saya yakin di antara Bapak Ibu dan benar saja gitu ya, sudah ada yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan peta bisnis proses itu yang secara policy disampaikan oleh kementerian. Ya, jadi mari kita tempatkan itu dalam konteks teori supaya lebih pemahaman kita lebih komprehensif lagi, lebih utuh lagi. Barangkali itu Pak Ahmad dan Pak Arif gitu. Kalau dari sisi praktisnya kita sama-sama mendapat informasi yang sama lah, insya Allah gitu ya terkait dengan hal itu. Tapi ini juga informasi. Mudah-mudahan nanti Bu Mazi banyak alumni yang ke S2 menuju perkantoran. Mari kita perdalam ini gitu ya. Juga kami juga memperdalam sistem manajemen mutu ISO yang terintegrasi dengan yang ini gitu. Sehingga nanti bisa memiliki bisnis proses yang terstandar. Dan tentu saja standarnya standar internasional karena diintegrasikan dengan ISO, diintegrasikan dengan standar yang 20 itu Pak Arif gitu. Bagaimana mengintegrasikan itu? Karena sesungguhnya ini intinya ada di bisnis proses itu sebenarnya.
gitu. Ada di klausul di ISO juga berkaitan dengan realisasi produk, itu sebenarnya bisnis proses. Itu barangkali Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ke Pak Ahmad dan Pak Arif ya, gitu. Karena Bapak sudah dapat informasi lebih banyak tentu dari saya terkait dengan hal ini. Mohon kalau ada kekeliruan nanti dibantu diluruskan ke teman-teman di sana dan juga disampaikan ke saya supaya saya ke depan tidak keliru lagi. Ya, Pak Arif, ya, Pak Ahmad. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rasto. Jika dirasa sudah cukup, kita sudah masuk pada acara bagian akhir ini. Tapi sebelum kita tutup, mohon Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera dulu. Mungkin ini sebagai dokumentasi kita. Wah, ini laporan nih, Bu Bazi. Ini ada SOP-nya nggak Pak ya? Laporan screen capture ini. Ada, kan dokumen yang harus dilampirkan. Oh gitu ya Pak. Oke. Permisi izin untuk mengcapture. Pak Basuki kemana? Pak Andi Basuki belum mandi Pak. Oh gitu ya. Iya, malu Pak tadi. Ini ceritanya di ruangan yang sama ibu-ibu teh sekarang ini. Iya, ini hybrid Pak. Oh. Soalnya itu Ibu Lisa, kemudian Ibu Adela, ruangannya kelihatannya sama. Iya. Ini sebenarnya pengennya kalau bisa Pak Rasto juga di ruangan yang sama dengan kami. Iya ya, aduh. Oke. Kapan-kapan nanti Pak Buyung. Baik Pak, saya tunggu Pak. Insyaallah. Beli sate lagi ya Pak. Kenapa? Beli sate lagi ya. Oh, ayo. Baik, Siap. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya rasa seperti itu Pak Rasto. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas waktu sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga ini jadi amal bagi Pak Rasto untuk kami semua bisa menjalankan dengan baik. Dan ini bisa menjadi pedoman kita untuk melanjutkan kegiatan workshop ini satu hari ini. Seperti itu Pak Rasto, saya mungkin mohon izin untuk menutup acara pada hari ini. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Selamat banyak Pak bekerja, Rasto. Ibu Bapak. Iya, terima Pak kasih. Rasto, Ya, sama-sama. Saya pamit ya, Ibu Bapak. Terima kasih. Silakan, terima kasih.